Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohohi. Pilar. Gue lagi mikir Pilar. apaan ya? Ini golden hour loh, Bang. Golden hour. Golden hour loh. Iya. Oke, kita ketemu lagi di Hohohi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Wih. Hohohi adalah obrolan HI. Ada yang nanya masalahnya. Ada. Hohohi itu maksudnya apa sih? Ah, Gitu. iya. Obrolan. Kan siapa tahu ada yang setiap episode kan siapa tahu ada yang penonton baru kan. benar. Jadi Hohohi adalah obrolan HI. Obrolan Karena kami dulu kuliahnya Di HI. ya. Itu aja nyambungin aja sih. Nyambungin, karena Sebenarnya pengen ngecengin pejabat intinya. Iya. Cuman Kita ingin berhohi di antara nyinyiran-nyinyiran untuk para pejabat. Iya, Ya, itu tapi yang tetap berbuat salah dong. iya dong. Kalau Ya. baik ya kita Kalau puji baik, juga. Nggak usah dinyinyir-nyinyiri. Kita mah Ya. puji benar. Kita kritisi lah, bahasanya lebih HI. Kita kritisi kebijakan-kebijakan pejabat. Iya, betul. Ya, karena kami adalah HI. Jadi ini sebenarnya dapat judul duluan dibanding artinya. Kepanjangannya, iya. Gitu. Iya, karena udah kepikiran HI apa ya? Apa ya? Hihi. Tadi HI. Iya. Tapi nggak ada kepanjangannya Nggak ada ya. kepanjangannya. Nggak ada kepanjangannya. Jadi hohohi. Iya, akhirnya disambung ngomongin jadi hohohi. Nah, kalau di Jawa Timur hohohihe katanya jorok. Hihe. Oh, enak-enak. Enaknya iya. Mantap-mantap. Iya, apa? Iya. 46 Apa? Asik gitu ya, ada Apa tuh? istilah-istilah gitu, mantap gitu. Enak-enak apaan? Ada gue ngerti dah. Di mana di Jawa Timur? Enggak, bukan tulisan-tulisan di komen tuh suka Mantap-mantap. iya gitu, 66 asik gitu, asik Iya, gitu. Banyak lah aneh-aneh lah. Iya, asik. Pusing bacanya. Asik. Asik. Iya. Mantap, asik. Mantap, enak-enak. Iya. Wes, apa tuh? Ada juga buka botol. Ada juga begini. Iya, ada juga. Ada begini. Tahu burung dara. Iya. Ngapain kayak gini? Botol dari bawah, Cing. Hah? Oh, Yang ngebuka bawahnya. kalau teh botol yang masih baru tuh biasanya kan diginiin. Kebuka. Pantat botolnya pecah. Kalau ini mungkin dia lebih ke arah bunyi ya, bukan ke arah gerakannya gitu. Oh, nyari bunyinya aja ya. Nyari bunyinya. Temu kulit. Wah. Atau yang itu apa, daun apa tuh yang diginiin? Oh iya, Daun yang meledak tuh tak. Iya, yang ada meledaknya. tuh. Ada daun apa namanya ya? Daun apa ya? Hah? Daun meledak. Daun dak. Daun dak. Oh, Kita iya. kenapa hari ini beda posisi nih? Karena kita pengen ada rotasi. Orang cuma berdua rotasi segini aja. Enggak, dia karena ada ini apa namanya mal design dari sofanya. Oh, Ternyata apanya nih? Ini apanya ya sebutnya? Bantalannya, joknya. Ini lebih tinggi. joknya. Oh, yang itu joknya tipis. Joknya tipis-tipis. Tipis gitu. Iya. Tipker joknya. Gitu. Jokesnya. Iya. Oh, ini lebih tinggi. Iya. Enggak, terbalik. Oh, ini lebih Itu lebih blesek, Ini lebih tinggi. Oke. Jadi pada saat kemarin kalau lagi master jomplang banget karena lo lebih tinggi dari gua kan. Oh, iya. Gitu. Iya. Oh, jadi ini pindah sini ya. Tapi ini masih bunyi tuh. Hah? Oh iya benar. Nah, Ini enggak ya? Itu enggak, itu jejak tuh. Iya. Oh, ya. Kedengeran nggak? Oh, iya. Kembali lagi ke situ ya. Iya, Bunyinya iya. ini kalau yang tadi kan bunyi kulit, itu ini bunyi Ranjangnya. Aduh, obrolannya sangat tidak HI nih. iya sangat tolong dong. Baru tadi dijelasin Baru HI dijelasin apa HI, bla 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 iya. langsung gitu. Saweria dulu. Saweria. Ini masih cuma satu gepok ini. Mana? Nah, ini dia Eits. Sawerianya. Saweria. Silakan untuk yang ingin memberikan saweran di Saweria atau Atau di deskripsi ada link juga. ada link juga. Lebih gampang kalau ini lo harus punya 2 device. Iya. Misalnya nonton di TV pakai handphone. Pakai handphone ya. Baru Kalau misalnya nonton di handphone langsung aja ke deskripsi. klik. Iya. Nggak usah ditonton videonya, langsung aja Masuk deskripsi. katanya kalau kita nontonnya di handphone, Hah? scanner pakai TV.
kata Dion. Kata Dion. Kalau nontonnya di TV, scan pakai handphone. Pakai handphone. Nah, kalau lo nonton di handphone, scan-nya pakai TV. Enggak. Kata Dion, ya. Dion 10 menit awal gini memang semangat. Iya. Nyeletuk. Iya, Lama-lama, iya. lama-lama kamera di gua doang nih dia lama-lama nih. Jeletuk. Iya. Udah ada yang komen juga nih, kayaknya Iya, gua jokes lihat jokes Halim 9 bulan akan digantikan dengan jokes Dion ngantuk. Ngantuk. Ada emang cukup lama juga itu ya. Nah, kita lihat nih makanya Dion bertahan sampai jam Iya. berapa nih? Terakhir 5, berapa di Saweria? 5,5. 5,5an. Belum bisa $130. $130 di PayPal. Udah 7 juta. 7 jutaan belum bisa 2 gepok. Oh belum ya, Belum bisa hampir. 2 gepok ya, hampir Tolong, 2 gepok. 7 juta. Ya. biar kita selalu independen. Iya. Independen. Sponsor juga masih belum ada. Kabar terakhir TV. Ya, Gue udah kabarin belum sih? belum. Oh, ada kabar lagi? Ada kabar Belum, terakhir. belum. Kabar terakhir TV Setelah Kamis ya? setelah Kamis. Itu ada di agenda ke berapa gitu. Oke. Dari meeting itu. Oke. Tapi ternyata persis di atas misalnya Hoi di atasnya agenda yang lain. Iya. Persis saat membahas ini kelar itu meeting. Jadi Hoi nanti minggu depan jadi agenda pertama. Jadi agenda pertama. Jadi agenda pertama. Jadi kita udah menunggu demikian lama. Kita udah menolak tawaran TV yang lain loh Iya benar. untuk tidak memakai konsep yang ini. Aduh, bahaya ini. Bahaya. Iya. Udah kita udah episode 16 loh. Episode 16. 16 loh. Ada on the weekend-nya juga lagi. Bener. Wah, bahaya loh. Bahaya. Hati-hati. Bahaya. Iya, udah gokil Ngeri. ini. Ya. Ntar lagi weekend 3 ya. Nah, Sebentar lagi 3 episode kan? 3 episode. Aduh, jalan-jalan. Iya. Dari ada- ini 16 itu udah mau 3. Udah Iya, banyak. Oh, iya. banyak. Wah, Wah. Hoi, katanya kan Hoi jalan-jalan. Katanya. Hoi, misteri Hohihi. Iya. Oke, kita bakal ngebahas yang internasional dulu. Oh tentu. Iya. Semalam ngapain dong semalam dulu? Kegiatan. Kegiatan terakhir semalam yang kita lakukan berdua tapi nggak ketemu, Lang. Nggak ketemu, Kita benar. di satu venue tapi kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya di show-nya Diki DV, Deep Feel Deep Di Sea. feel Deep Sea. Deep Sea. Iya. Iya. Gue nonton dulu. Gue ngeliat lu dari nonton aja. Gue nge-MC masalahnya. Iya. Tapi nggak nge-MC juga sih. Iya sih sebenarnya ya. Iya. Ada Stephen Wongso, gue baru ketemu tuh. Oh baru kenal Baru kenal di situ. Oh iya. Dan gue sangat terkaget-kaget dengan ini orang Cina. Tapi ditugaskan untuk ngelayanin kita. Spesial banget gue ngerasa dilayanin oleh Iya. orang Cina gitu. Komik Surabaya. Iya gue udah sempat ngobrol bang. Dia lu ngaku apaan ke nyokap lu? Nah itu yang gue tanya. Jadi dia kuliah udah beres. Terus dia ke Jakarta dia bilangnya apa awalnya ya? Tapi dia emang bener dia emang kerja di agensi juga. Iya. Sekaligus bantu-bantu di stand up Indo. Iya. Gitu. Betul. Makanya waktu yang kemarin Tap Ger kan dia sempet jadi pakai kostum kodok bang. Jadi Oh. Ajis kan MC kan Tap Ger kan. Ah. Di belakang ada meja. Ah. Ya dia di situ aja pakai kostum kodok diem aja Diem gini. aja. Itu jadi gimmick aja tuh. Gua Kata bilang, dia- nyokap lu gak lihat lu kayak gitu di Jakarta. Makanya gue bilang, lu sebenarnya apaan? Lu izin ke keluarga lo datang ke Jakarta itu ngapain? Dia bilang dia mau mandiri. Iya dia bilang Dia bener. bilang mau mandiri gitu. Banyakan BCA di Jakarta. Tanya nyokap lo apaan? Nyokap lo guru les kata dia gitu. Les apaan? Guru les apaan? Semua mata pelajaran kecuali bahasa Mandarin. Udah. Serius ya? Iya. Dia orang Cina. Ibunya ngajar les semua mata pelajaran kecuali Mandarin. Kan udah ger tuh dia orang. Jadi katanya kakaknya abangnya tuh ini udah lumayan sukses. Iya. Kerja Iya, IT. Iya, di IT. Dia nggak mau kerja di situ. Dia bilang dia nggak tahu, nggak ada skillnya katanya. Dia merasa dia nggak punya skill si Iya, Stephen. iya, Jadi dia nggak mau kerja di abangnya. Ya udah dia mau mandiri ke Jakarta. Iya. Gitu. Jadi pelayan sama komik-komik. Dia bilang dia IQ-nya kecil bang. Dia selalu bilang gitu, saya nggak bisa kerjaan yang mikir-mikir, Cing. Iya, dia bilang IQ dia cuma 100 apa? Iya. Di bawah 100 atau 100 gitu. Saya nggak bisa kerjaan yang mikir. Nah, dia ngomong mikir gitu tuh. juga. Tapi kerjaan yang kasar-kasar, mijit saya bisa. Nah, Dia mijitin gue, beneran enak. karena dia hobinya ini bang, fitness. Dan dia juga bisa ngajar private. Dia udah ngerti dia. Diet-dietnya, makanannya apa yang itu dia udah ngerti, udah paham. Dan dia beasiswa terus.
Sekolahnya? Aku baru tahu nih. Iya, gue bilang, berarti lo pinter. Bukan, saya rajin. Jadi dia benar-benar belajar untuk mendapatkan tes beasiswa itu. Tapi beasiswa dari orang tuanya. Gue udah serius loh tadi. Tapi benar-benar. Beneran? Bener dia dapat beasiswa. Karena dia bilang dia hukum kalau nggak salah kuliahnya. hukum. Iya. Udah kelar, tinggal skripsi katanya. Tinggal skripsi. Dia SD di SD mahal. Oke. Dan dia bayar, dia melihat ibunya pontang-panting untuk nyari gitu. Jadi SMP sekolah di sekolah mahal juga, tapi dia cari caranya supaya bisa beasiswa. Tahu bohong, tahu bener ya kalau omongannya begitu ya. Tapi bener sih SMA dia. juga. Terus kuliah juga beasiswa. Dia di Ubaya. Apa nih, Pak? Ada singkatan? Enggak. Ada. Enggak. Dia yang nyingkat nih. Universitas banyak biaya katanya. Dia yang nyingkat sendiri. Surabaya. Ini mahal juga, gue bilang. Kayaknya kalau kita dengerin ada Cina Surabaya, kita langsung ingat Crazy Rich Surabaya. Dan Iya. memang banyak yang kaya-kaya tuh dari Cina Surabaya. Iya, Surabaya. Banyak pengusaha-pengusaha besar. Iya. Saya nggak termasuk dalam strata itu. Iya, dia bilang. Dia juga ngakunya gitu, aneh tuh orang. Iya. Aneh. Iya. Tapi beneran melayani. Bener, baik banget. Melayani. Apalagi butuh apa, Bang? Iya. Iya. Makanya itu gue bilang, lama-lama gue pikir apa jangan-jangan gue emang butuh sesuatu gitu. Ditanyain dulu. Iya, kitanya nggak butuh apa-apa, jadi nggak enak ya. Nggak enak. Kayaknya kita butuh deh. Iya, itu. Butuh apa ya? Akhirnya pusing. Berarti dia jiwa daya juangnya luar biasa. tuh anak. Iya. Oke, namanya @Steven Wongso. Iya. Lo ini aja itu. Tapi gue juga selalu dibilang sama teman-teman gue yang pas kuliah terus habis itu dapat beasiswa atau apa, emang beasiswa tuh bukan masalah pinter, rajin. Rajin dia bilang gitu. Rajin nyari informasi pertama. Iya. Gitu, nyari terus suruh bikin apa bikin kayak gitu. Iya, ada sih memang yang benar-benar pinter ada. Tapi yang penting menurut gue beasiswa juga nggak fair kalau dikasih ke orang yang pinter. Menurut gue kasih orang yang rajin, bener. Iya. Bukan ada ya bagian untuk orang pinter, tapi yang paling penting yang udah rajin dan nggak punya biaya. Iya. Gitu, nggak punya biaya, itu harus diperbanyak. Iya. Karena lebih banyak orang yang rajin dan butuh biaya dibanding orang pinter, kalau kata gue ya. Iya. Dia udah nggak punya duit tapi pengen belajar, nggak ada sarananya. Kalau yang pinter mah udah pasti. Iya, udah bisa. Udah bisa gitu. Iya. Makanya jangan udah nggak rajin, nggak punya duit lagi. Nah, aduh kacau dah itu. Iya. Oke. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Kira di roasting ya Kak Salam? Lo di roasting ya? Siapa? Sama Diki. Diki memang. Hilang, Morris, Bubus. Kena semua emang. Semua ya. Iya, tapi Diki gue liat stand up-nya udah oke lah, udah lumayan. Gue dia beres gue nilai. Tadi lu kurang di sini. Tadi tuh materi yang tadi kurang. Iya. Harusnya bisa lebih ger lagi. Benar, gitu. ya. Biar dia nggak besar kepala. Ini masih ada pesawat. Masih ini kan 9 bulan transisinya. Transisi. Benar-benar hari 9 bulan ini. Iya. Benar-benar hari 9 bulan. Katanya direnov doang ya? Ntar balik lagi? Enggak. Beneran udah nggak? Oh, pindah semua. Oh. Gitu. Oh, karena kan Garuda juga makin dikit. Aduh, iya Garuda ya. Garuda. Pesawatnya makin dikit, jadi makin banyak tempat di sana, di Soekarno Hatta. Batik dan terakhir itu kan Batik Citylink sama Susi Air. satu lagi, dan gue baru tahu ada yang Superjet, ada. Superjet apa? Superjet Air. Ada? Ada baru, apa Superjet apa ya? Lokal juga berarti? Lokal juga, kerja sama Lion sama apa gitu, dia bikin baru. Oh. Pada saat Garuda lagi berkutat dengan kebangkrutan, Lion. Ya Lion makin ini. Makin berkibar. Lion kan juga 6R kan Lion juga. 6 itu Sriwijaya. Oh, Sriwijaya ya? Iya. Oh, iya. Sriwijaya. Kalau Lion itu Batik. Lion sampai ke Bangkok loh. Iya. Thai Lion ada. Ada. Malaysia kayaknya juga ada deh. Iya. Kayaknya. Luar biasa. Luar biasa itu. Iya. Garuda kalah sama singa. Nah. Ya kan Lion. Filosofi dari enggak lah, Garuda tetap yang nomor 1. Iya. Kemarin kita ngomongin tentang petenis Cina yang berani bersuara di Cina. Iya, yang dia sama apa tuh? Perdana Menteri ya? Wakil Perdana Menteri. Iya. Peng Shuai. Peng Shuai. Peng ya? Peng Shuai. Dan sekarang hilang katanya. Jadi katanya ada ini Bang, email Peng Shuai ke media. Kan dia hilang nih. Terus dia katanya ada email ke media gitu, gue baca. Kayak saya tuh nggak apa-apa, saya ada kok, saya masih tenang. Cuma media mensinyalir tuh email palsu.
bukan dia yang nulis gitu. Karena nggak bisa ditemui. Iya, nggak tahu di mana. Terus kayaknya nggak tahu ngeliat dari mana tuh, kayaknya email palsu deh, bukan dia yang ngetik tuh gitu. Serem banget masa hilang coba tuh. Iya. Jadi habis itu mendadak hilang, nggak tahu keberadaannya di mana. Tanggal 2 November. 2 November dia ngaku. Cepet juga ya. 2 November ngaku, oh bahwa ya. mantan wakil presiden Perdana Menteri Zanggauli telah menggauli dia. Wah, Zanggauli menggauli ya. Awalnya memaksa, tapi akhirnya Digauli. ya udah, hubungan suka sama suka. Tuh. Oh, Asosiasi Tenis Putri WTA mengancam akan membatalkan turnamen tenis di Tiongkok, di Cina karena hilang Si Peng Shuai ini. si Peng Shuai, iya. Oh, sampai viral di mana-mana, di media Prancis juga. Oh, sampai udah yang lain-lain. Olimpiade Cina nih. Oh, mau ada Olimpiade musim dingin Musim dingin di Cina ya? di Cina. Iya. Gimana nih kalau mau olahraga tapi atletnya ada yang hilang? Nah, Wah, tapi ngeri juga ya. tapi Jangan-jangan Peng Shuai hilang di Cadas Pangeran. wah iya tuh, apa tuh yang hilang di Cadas Pangeran tuh? Tapi ternyata enggak ya. Yana ya? Yana ya? Ternyata katanya ditemuin di Cirebon. Yana tuh ngapain sih ininya? Nggak tahu. Ceritanya? Itu udah bener belum? Udah fix belum tuh? Udah ketemu? Masalah kayak kerjaan atau Ternyata kabur dari rumah aja. Dibilang hilang di Cadas Pangeran. Dia kayak sengaja nih. voice note, ninggalin motor, helm tuh di Cadas Pangeran, voice note. Wah, tadi saya tumbangin ternyata penjahat. Iya. Jadi dia ninggalin motor aja. Sama helm bikin jalan. Iya. Tuh dia voice note istrinya. Ini ada lagi bareng kok nih, ada yang nebeng, orang Sumedang juga. Apa? Nggak lama voice note tuh kayak, Merintih. tadi ternyata tuh siapa yang nebeng? Padahal dia kenapa masalahnya? Nggak ada, lagi stres aja atau lagi pengen Kayak menghilang aja. pengen hilang aja, stres gitu katanya, pengen capek gitu gue Capek dari ninggalin kehidupan iya, ini. Iya. Udah, kok bisa begitu ya? Nggak tahu sampai Sampai dukun-dukun. dukun udah ada. Wah, emang Cadas Pangeran tuh di situ tuh gini. Wah, ini tuh emang ada ininya. Wah, dia tuh diculik ya. Ternyata enggak. Sampai ada yang screenshot di TikTok, ada yang komen gini. Coba deh cek di bawah jembatan ini. Dia lagi ada tuh di situ duduk. Yaelah. Keren banget. Lagu-laguannya. Lagu-lagu coba di tag. Gua nggak bisa ngeliat sih, cuma kayaknya gua ngerasa deh, wah ada gitu deh komennya serius banget. Iya. Kayak ini kalau lagi inget yang orang-orang pinter itu, gue jadi inget. Kejadian ini udah ceritain belum ke lo? Yang mana? Temen gue kehilangan motor Heeh. di daerah Pisangan. Kehilangan motor. Nyari-nyari nih sama yang orang-orang pinter. Sampai ada yang ngusulin ke Sukabumi itu, tahu gitu. Ya, jarang tuh ke Sukabumi. Terus bilang ini mau nyari motor saya hilang. Hilangnya di mana? Di Jakarta, daerah Pisangan gitu. Ya lo yang di Pisangan yang nggak tahu, apalagi gue di sini Sukabumi katanya. Ngomong gitu. Ngapain lo ke Sukabumi, lo yang di Jakarta gak nemu? Aduh, bener-bener deh ya. Atau dia ngapain ke situ, Bang? Iya, kejauhan ke Sukabumi kan, lo hilangnya di Pisangan lo. Kayak orang pinter gitu, sama Iya. yang di TikTok itulah. Iya. Iya. Tapi ini mungkin fenomena yang biasa kali kalau di Cina. Di Cina ya. Iya, karena kan memang masih terkenal dengan otoriter gitu. ya, masih represif Iya. dari ininya ya. Di Indonesia nggak ada orang-orang hilang gini ya? Nggak ada kabar. Dulu kaitannya, dulu ada. Kalau dulu di zaman Orde Baru katanya Ada ya. orang hilang. Iya. Petrus. Makanya orang nggak berani bersuara dulu kan, karena Iya. takut kenapa-napa. Pakai tato. Petrus tuh pakai tato. Lo pernah ini nggak mengalami nggak Petrus? Nggak ingat. Udah nggak ya? ingat. Gue zaman gue kecil. Pokoknya pakai itu. tato dikit, tembak. Ya? Tembak. Nah, titik Mayatnya udah nggak bakal lihat ya. tembak Iya. gitu. Dan sengaja dikasih lihat. Maksudnya mayatnya? Maksudnya itu sengaja bukan diumpet-umpetin ya, ditembak tuh diumpetin enggak, ditembak terus dikasih lihat ke masyarakat nih. Kalau lo berani-berani bukan pakai tato. Berani-berani bikin onar. Oh. Kriminal gitu. Tapi yang ditembak yang pakai tato? Rata-rata. Waktu itu tato kayaknya hanya ada di penjara. Tato itu bukan tato seni-senian begitu. Oh. Tato penjara. Justru tato tuh pertanda lu pernah masuk penjara. Karena dulu pakai tato itu konotasinya kriminal memang. Oh. Orang tatoan itu ya kriminal dulu gitu. Belum ada seni tato tuh, jarang lah gitu orang yang tatoan. Jadi dipetrus-petrusin semua. Begitu. Akhirnya pada gentar. Jadi aman sih memang.
Jadi aman, tidak ada kejahatan-kejahatan yang... Oh iya, nggak ada. Iya. Tapi serem juga, apa-apa langsung tembak. Serem. Itu tanpa pengadilan, tanpa apa kan? Tanpa apa. Tahu-tahu ditembak aja kan? Iya. Tanpa apa-apa juga, maksudnya nggak, itu orang nggak lagi Nggak lagi berkejahatan juga. Gitu. Yang nembak aparat? Nembak, ya nggak tahu, kan misterius. Oh, nggak ada yang pernah lihat orang yang nembaknya Nggak ya? ada. Tahu-tahu ada mayat aja Iya. dengan luka tembakan. Iya, nah itu di Pisangan tuh pada Anjing, buru-buru serem banget. pada ngapus tato. Nyetrika. Ya, ada yang pakai soda api, ada yang disetrika, ada yang hilangin, kan dulu begitu. Tapi yang dipisahkan berarti pada habis dari penjara tuh? Yang pada- Iya, ada beberapa yang memang dari penjara, ada beberapa yang memang tato udah mulai tato karena pengen ditato gitu. Tato gaul gitu. Udah pada dihilangin di sini tuh biasanya udah segini bekas setrikaan. Jadi pakai baju pasti ditutup-tutupin, nggak mau kelihatan. Padahal kan dia dihilangin kan tetap aja kelihatan. Wah, bekas tato. Itu kayak yang berapa tahun lalu tuh si Presiden Filipina juga gitu kan ke narkoba. Narkoba, Duterte. 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 Gue sempat Duterte. lihat artikelnya, terus ada foto-foto serem sih. Tapi itu emang abis itu ditentang sama masyarakat karena kayak Iya. gitu, nggak ada penghakiman, nggak ada pengadilan. Ada pengadilan. Toto datang ke rumah warga nih polisi, ditembak ditinggal. Tinggal, Gitu iya. aja ada mayatnya jatuh di rumah, di ruang tamu, Iya. di mana gitu aja Karena dia udah. keras sama narkoba. Narkoba Dia. gitu. Keras sama narkoba. Tapi dia pakai bikin iklan gitu nggak? Katakan tidak pada narkoba. narkoba. Enggak Atau dong. bikin lagu War on Drugs, kan ada Wah, lagunya tuh. Iya. Ada tuh di depan kantor BNN juga, apa ya singkatannya ya? Oh, yang gambarnya kayak PUBG bukan sih? Apa sih? Ada deh. Ada juga tuh Iya iya. singkatan juga akhirnya. Apa ya? Tahu lagi gue tuh. Ada Bersinar, bersih dari narkoba. bersinar. Iya, bersinar. Bersih dari narkoba. Bersinar kalau nggak salah ya, BNN. Oh. BNN bersinar gitu. Iya, karena memang kalau udah bersih dari narkoba mungkin lebih bersinar, gitu orangnya. ya filosofinya bener lah itu ya. Muka juga nggak kuyu. Oh gitu. iya iya. Jadi Bersih. ada lebih ada glowingnya ada. Iya iya, ya, lebih ada gairah hidup. Jadi seperti itu tuh peng shui. Iya. Karena kita sempat bahas di episode berapa tuh ya? Enggak. 2 minggu lalu. Dua Iya, minggu 2 lalu. minggu lalu lah kurang lebih tentang Peng Shui ini yang speak up di sosmed beliau. Iya, iya. Ternyata Berarti banyak hilang dong. habis itu. Hah? Banyak dia. Kok banyak? Dia speak up kan lumayan loh. Kalau Puing itu 350.000 speak up. Speak up ya? Iya. Ya kalau beli pasir di material juga kan satu pick up Nggak gitu. Speak up, ya. Pick up jadi ukuran ya? Ukuran. Karena si apa baknya itu Iya. memang diukur khusus untuk jadi berapa meter kubik gitu. Oh. Jadi ditambahin papan sama dia. Jadi kalau mau 2 kalinya gitu? atau Iya, gimana? nggak bisa. Jadi satu pick up rata tuh udah berapa meter kubik. Ya, Gitu. Tapi sama dia memang dibikin sesuai dengan ukurannya akan segitu. Oh, ya makanya udah di set lah. Ya. Udah di set. Makanya speak up itu lebih mudahnya gitu. Ada lagi satu ankle, berapa kali pick up Iya, iya. gitu. Oh iya sih pick up ya. Iya, iya. Berapa kali pick up untuk nyuri besi kereta cepat kan Wah, kemarin. Kemarin kita habis itu. 600 ton ya? Iya. 600 ton. 100 ton. 100 ton. Sehari 600 kilo. Saat ini 600 kilo, iya benar. Iya. Iya. Oke, kita akan ngomong apa? Sirkuit baru Mandalika. Nggak jadi-jadi dipakai. Nggak jadi. Yang pertama kali tes balap nggak jadi karena marshal-nya banyak yang Kurang, karena Kurang. dia keseringan stand up. Marcel. iya. Iya. Balapan batal karena marshal-nya pada tipes ya. Iya. Kebanyakan job. Kebanyakan job, iya benar-benar. Iya. Kurang, karena di satu titik katanya harus ada 8. Gue bacanya kurang, terus ada banyak yang telat, katanya. Karena Aduh, gajinya juga berapa tuh ya? Indonesia banget ya. Gajinya Oh, juga gitu? murah, kalau nggak salah. Kalau marshal tuh dari negara yang menyelenggarakan atau Iya, relawan katanya itu. oh volunteer Hitungannya gitu. relawan. Tapi digaji. Tapi digaji. Tapi kecil. kecil. Dan tugasnya itu untuk menjaga kalau di titik-titik yang kayaknya ini bakal banyak kecelakaan. Iya, kan suka ada tuh berdiri-berdiri tuh di Iya. belakang pagar kan. Nah itu untuk kalau jatuh langsung Tolongin. Iya. gitu. Ya udah itu relawan katanya, bukan dari apa namanya SBK-nya. penyelenggaranya. Iya, Iya. SBK-nya bukan. Oh, itu kan batal tuh Nggak sekali. jadi, karena nggak ada marshal. Marshal. Yang kedua balapan beneran. Nah Superbike. itu yang nggak jadi untuk ngetesnya, bukan si superbike-nya. Bukan ngetes ya. Ngetesnya kan, Untuk ngetes. kelas di bawahnya lagi Iya. kan. Gitu, kelas di bawahnya lagi. Mau diadakan tanggal 20 kemarin. Iya.
nggak jadi lagi. Nggak jadi. Karena hujan. Hujan. Di sini juga hujan kan? Iya. Hujan deras banget di sini. Iya, itu kayak orang janjian ya. Jadi nggak kita pergi. Jadi kalau nggak hujan gitu. Jadi nggak kita balap. Ya jadi kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Ya. Kalau balap motor tuh nggak pernah saat hujan ya? Nggak bisa. Ada, tapi saat Udah mulai. Di angin ya, coba di. udah ada batas-batasnya gitu. Oh, hujan seberapa yang masih oke? Iya, kayak main bola kan juga kan? Iya. Main bola diberhentiin nggak sih? Enggak. Kalau hujan ini Tergantung lapangan. lapangannya Iya. Nggak gerak. airnya banyak air, jadi Tergantung di lapangan mana. Kalau di Indonesia berhenti sih. Iya, Karena karena bola dia- ditendang juga gulik, berhenti. Berhenti. Becek. Padahal apa ya, fitrahnya air kan meresap. Ke tanah ke harusnya. tanah. Berarti itunya nggak baik peresapan ya. Resapannya nggak baik. Mungkin dipakai resapan di BKT. Wah, Sumur resapan. sumur resapan. Sumur resapan. Depan rumah lu juga belum ditutup tuh, Bang. Iya. Salah lagi. Salah titik itu. Itu dibongkar dan tidak dipasang. Resapan vertikalnya. Mungkin salah titik itu. Aduh. Dan nggak diperbaiki. Udah sebulan. Sebulan lebih udah. Mohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait. Iya. Tolong di depan studio kami nih di rumah Bang Iya. Abdel tolong ditutup. Iya. Gak susah pagi. Karena itu Udah sebulan lebih. mengganggu apa namanya pergerakan. Pergerakan. Jalanannya juga jalanan gak terlalu besar, jalanan kecil, Kecil. pas banget 2 mobil. Udah jalanan kecil ada lobang itu jadi Jadi habis satu jalur sehingga susah kalau si itu juga Kang Soleh. juga ya. Story-nya berapa kali tuh? Udah di ini. Depan rumah dia. Udah di Belum, terakhir sih belum. Jadi dia nanya tukangnya berapa hari lagi? 4-3 hari lagi. Oh ya, sudah ini. Aku pengen nanya apakah benar apa namanya perkiraan kita yang gali beda, yang nutup Itu beda, beda. ininya. Cuma kalau yang Kang Soleh masih ada orangnya, masih ada tukangnya, jadi bisa nanya, bisa apa. Ini kan udah nggak ada tukangnya, Bang. Ya kan? Tapi di sekitar sini masih ada pekerjaan. Oh, masih ada? Masih ada pekerjaan. Oh. Masih ada beberapa kayaknya udah nggak ada juga ya. Udah ketutup semua. Udah kepasang semua tapi Gak rapi. belum Ratain. diratain. Oh, Tapi belum. itu lama kemarin dibongkar lagi, King. Yang mana? Pas abis hujan deket lapangan ini. Salah kali ya. Hujan ternyata di Ternyata bukan di situ tempat ininya. Gak tahu pokoknya. Karena di sebelah di beberapa titik ada genangan memang. Kalau lagi hujan. Oh. Nah, kemarin hujan kok genangannya tetap ada. Berarti salah. Kok bisa salah? Nggak tahu, nggak ngerti deh. Pas langsung dibongkar baru hujan, King. Iya. Kok bisa salah? Nggak tahu deh. tuh Gali ini. Karena penting kerja dulu. Oh. Karena waktu penggaliannya itu cukup lama sampai ditutup. Sampai datang ininya. Alatnya. Si Makanya gue mencurigai yang bahwa ini tabungnya itu ya? apa namanya ada perbedaan kontraktor. Mungkin dia ada deadline-nya ngegali tanggal segini, jadi dia harus gali dulu walaupun itunya belum datang. yang penting gali dulu. Gali dulu, digali beberapa ini terus sama dia ditutup tutup darurat aja. Terus nggak berapa lama datang itu beton-betonnya. Wah, mau bikin beginian. Gue pikir tadi cuman digali aja udah gitu. Jadi memang kayak kubangan gitu, dibikin kayak kubangan. Iya. Ternyata ada betonnya yang vertikal, Tapi belum ditutup tapi lagi. belum tutup lagi. Aspalnya habis kali. Mungkin. Kepake ke Mandalika semua. Nah, karena Mandalika memang aspalnya harus Khusus. khusus sesuai Iya. dengan spek dari apa namanya motor. Kabarnya juga Mandalika pinggirannya mau digali juga buat drainase vertikal. katanya. Waduh, ntar nggak ditutup jadinya. Jadi pelan-pelan begitu ngerem di situ. Itu kemarin tuh udah mau yang balapan beneran kan? Beneran. Iya. Jadi penonton juga batal dong yang udah pada Nah. beli tiket gimana? Iya. Mungkin ada ininya kali ya, refund. Hari ini jam 11. Oh, hari ini nih? Jam 11. Iya. Oh, oke. Kemarin berarti kemarin. Kemarin, Iya, hari kemarin. Minggu. Iya, di hari Minggu. Oh, ya semoga inilah tetap jadilah. Iya. Karena seru juga kayaknya. Kalau nggak jadi ya kacau dah. Waduh. Ini yang udah digadang-gadang kesana kemari masalahnya. Tapi emang lagi bulan-bulan hujan. Iya kan, Iya, akhir iya. tahun kan bulan-bulan Bulan-bulan hujan. Nah dia nggak pakai pawang apa ya? Ada sih, ada foto pawang. Hah, ada? Ada juga. Ada yang di sosmed. Orang pakai itu. Cuma nggak kuat. Ada jalan. Mungkin orang Mungkin banyak yang kawinan Dipindah ke situ. dipindahin ke situ. di Lombok ya, Iya, banyak yang kawinan. Ya, udah nyebar garam juga TNI di awan, nggak kuat juga. Nggak kuat. Oh udah supaya tidak hujan gitu. Iya. Ya. Mungkin karena orang WSBK-nya nggak percaya kali sama pawang.
Nah itu karena dia harus percaya ya. Karena Iya. pernah nih, gue mengenai pawang nih. Jadi ada 2 konser yang bersamaan nih, 2 konser musik di Jakarta waktu itu. Satu kena hujan, satu enggak. Ya. Katanya pawangnya lagi berperang itu, dorong-dorongan hujan. Karena hujan itu nggak bisa diberhentiin, cuman bisa Pindah, dipindahin. memang betul. Katanya begitu. Mereka nggak berhentiin hujan, mindahin. Iya, tetap karena ya percaya nggak percaya ya. Iya. Kita sering lihat awan yang cepat banget jalannya kan. Iya. Ini cepat banget nih awan jalannya gitu. Gue rasa itu lagi dipindahin. Iya. Dan sering juga nonton konser dulu. Gue inget banget tuh nonton apa yang acaranya FEUI itu, Jazz Goes to Campus. Gue inget banget nonton nih, acara beres jam 12, jam 12 malam, pas jam 12 Iya. hujan, pas banget jam 12 malam, bisa pas banget hujannya. Iya. Gue liat udah jam 12 nih, gue jalan-jalan, hujan, mulai hujan. Nah, Jadi itu kayak emang ditahan sampai jam memang segitu. ditahan, iya. Bisa Gokil, begitu ya? Sampai ada mimisan Ininya. bawangnya. Pawang. Udah kayak ini, siapa tuh X-Men tuh kan lagi. Mimisan. Oh ini kayak apa namanya, Stranger Things. Kalau lagi ngeluarin kekuatan tuh Iya, saking kuatnya. yang cewek. Iya. Si Eleven. Iya, Eleven ya. Iya, sampai Bener. mimisan. Sampai mimisan, ya. Saya nggak percaya ya. Iya, tapi kalau ini pakai pawang berarti pawangnya ya pasti ngomongnya ini udah kita nggak bisa melawan kehendak Tuhan. Kalau nggak berhasil gitu Kalau nggak berhasil biasanya. gitu. Tapi emang masuk akal juga, nggak Masuk bisa. akal. Emang pasti nggak bisa kita melawan kehendak Iya. Tuhan. Berapa hektar tuh yang dijagain? Iya. Kan nggak cuma apa namanya, Kawinan kan kecil. nggak cuma Siapa treknya tahu doang. kawinan bareng-bareng. Kita mau ada kawinan ini. Ini ada Mandalika juga. Ya udah kita gabung yuk. Kawinan-kawinan itu kita dorong ke sana semua. Udah gitu di Jakarta hujan juga. Hujan. Berarti dia bingung mau mindahin kemana Mindahin kali, hujan kemana ya? Iya. Ke tengah laut gitu misalkan mindahin ya? Wah, Ya iya. mudah-mudahan kemarin berjalan dengan lancar Lancar, ya. iya. Karena ini memang udah digadang-gadang, udah dicoba sama Pak Jokowi. Iya, udah dites. Udah dites sama Pak Jokowi. Orang juga udah pada ke Lombok, ada yang pengen pada nonton kan. Iya, terus sentimen masyarakat juga lebih banyak positif ke Mandalika ini Iya. gitu. Banyak juga yang negatif, tapi Iya. banyak yang positif juga. Tapi nggak jadi. Gimana kalau nggak jadi ya? Iya, habis hujan. Jadi ya, ya. harus deh. Mudah-mudahan jadi. Karena Ya. cerah nih kayaknya nih ya. Cerah. Kayaknya. Kalau kita lihat hari ini cerah. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Ya, kita nggak tahu di sana. Tahun depan MotoGP kalau tiketnya terjangkau boleh juga nih pengen lihat. 19 juta. Hah? 19 juta kan? Yang paling mahal kan? Iya. 19 juta. Terus ada yang gambar juga tuh yang udah ada pohon. Udah ada pohon apa? Bisa naik pohon nontonnya. Dari luar trek. Dari luar. Dan pohonnya langsung ditebang katanya. Lagi jangan diviralin di medsos dong. Itu baru viral di medsos. Kami udah siap gitu tulisannya. Gue nggak lihat lagi. Udah ada beberapa yang di Terus atas pohon. udah ada panjat orang. Iya. Katanya habis itu udah ditebang katanya. Tapi nggak tahu ya kalau nonton balapan langsung, gue belum pernah nonton langsung sih, seru nggak ya? Karena kan kita cuma Weng. lewat udah aja nunggu Iya. lagi duduk, Iya. terus lewat lagi. Iya sih. Iya ya. Kalau yang bener seneng akan dapat ininya Serunya mungkin aura-auranya tuh Oh, iya, enak di situ. Iya. Sebenarnya yang enak yang nonton yang di itulah, yang di apa start, yang tribun yang deket start banget tuh, yang deket pit stopnya kan. Nah Jadi itu kalau lihat 19 juta itu kan. itu kan yang paling mahal Iya, kan. Kayaknya sih. Tapi kayak dapat makan segala kali ya. Dapat dalam 19 juta masa. Belum tentu juga ya. Masih kotak. Nasi mah lonjong. Masa nasi kotak. Kotak-kotak. Nasi itulah. Tapi dalam kemasan kotak, Kotak. gitu ya. Iya, nasinya juga dibuletin gitu loh. Iya. Pakai Iya, paling mahal 19 juta Bang ya. 19 Mahal juta. banget ya. Ya mudah-mudahan kita bisa menonton di situ. Iya. Traveloka. Bener dong. Traveloka loh. Traveloka udah berapa kali kita sebut ya? MotoGP masih tahun depan kok. Iya, masih bisa. Kapan sih, bulan apa? Ya masih lama. Ya masih lama lah. Masih lama. Masih ada waktu kok, siapapun yang mau berangkatin. Kita Ya, kami berdua bisa lah. ingat Mei kita ke Amerika ya. Mei ya? Mei. Mei. 9 Mei sampai 31 Mei. Nah, Ayolah cepetan gitu ya. Nah ngomongin Amerika ini, kemarin baru aja ada zoom-zooman antara Presiden Joe Biden, Joe Biden dan Xi Jinping. Xi Jinping. Cina. Ya, RRC ya. RRC. Ngomongin masalah Taiwan. Taiwan. Gitu. Ngomongin apa di Taiwan? FC. Bukan. Oh, bukan. Jadi
Taiwan itu kalau buat RRC itu adalah separatis. Iya. Karena dia ingin memisahkan diri. Iya, pengen jadi negara sendiri. Iya. Dan RRC itu hanya mau berhubungan dulunya pada saat gue belajar ini, RRC itu hanya mau berhubungan dengan negara yang mengakui One China policy. Iya, One China policy. Ada ya? Iya, benar, One China jadi policy. ya lo harus nggak ngakuin Taiwan kalau lo Iya. mau berhubungan sama gua. Lu ngakuin Cina ya udah tuh termasuk Taiwan. Ya, jangan lo anggap Taiwan itu Cina. Cina sendiri. Makanya Iya. kalau di apa namanya di tulisan-tulisan tuh kalau olahraga biasa disebut Cina Taipei. Cina. Oh iya benar, Cina Taipei. Nah, itu Taiwan berarti. Cina Taipei. Iya, Gitu. iya. Karena kalau di negara jadi Taiwan, Cina marah katanya. Iya, Cina Taipei benar. Kalau masih ada Cina Taipei-nya masih boleh dah, Iya. karena masih ada Cina-Cinanya. Kalau Hong Kong enggak, Hong Kong mah sendiri ya. Hong Kong sendiri. Persemakmuran ya? Kalau iya, enggak. Hong Kong itu disewa. Oh iya disewa ya? Disewa atau ada perjanjian lah sama Inggris. Iya, sama Inggris. Gitu, berapa tahun, apa tahun 97 kalau nggak salah, terus dibalikin. Sama Makau juga kayak Makau, ya. otonomi sendiri Iya. gitu. Punya apa namanya kebijakan sendiri, terutama ekonomi ya Iya. kayak di Hong Kong kan udah ekonominya liberal katanya, ekonomi pasar. Nah, tapi tetap adalah wilayah dari Cina. Kalau Taiwan pengen misahin memang. Kalau dibaca sejarahnya ya, ini Taiwan itu ingin memisahkan karena dia merasa lebih enak waktu dijajah Jepang. Dibanding waktu pas gabung Cina. Berarti Jepang kayaknya mengeksploitasi sumber daya alam kita, terus dibawa ke sana, diolah, sehingga orang Taiwan tuh ngerasa enak. Padahal masa penjajahan Jepang di Indonesia tuh paling sadis. Iya. Iya kan sadis banget. Sadis banget. Jepang di sini. Karena dia ya itu untuk ngambil sumber daya alamnya. Iya. Tapi begitu sampai dikirim ke Taiwan mungkin salah satunya diolah jadi barang lebih manusiawi mungkin. Kalaupun ada kerja paksa ya kerjanya di pabrik, bukan kerja di bikin apa namanya rel kereta. Ini tanam paksa Jepang nggak sih? Tanam paksa sih. Romusha. Kultur stelsel. Itu Belanda. Iya. Romusha. Ya kan dulu kan Jepang parah banget ke Indonesia sadisnya. Iya. Karena dia memang menjajah dibilangnya. Iya. Datang tuh menginvasi daerah kita gitu. Iya. Karena memang lagi zamannya tuh Jepang. Maksudnya ngelawan siapa aja. Cina waktu itu masih lebih dekat aliansinya ke sekutu. Termasuk ke Amerika. Iya. Gitu. Jadi begitu Jepang kalah, semua yang berbau sekutu tuh dibalikin. Termasuk si Taiwan dibalikin ke Cina, tapi Taiwannya ngerasa enakan waktu Jepang dah dijajahnya gitu. Apalagi dia terpisah lagi kan? Terpisah. Nggak, gitu. bukan apa istilahnya mainland China. Bukan mainland China. Cina daratan. Cina daratan. Iya, bukan orang Cina daratan nih gitu kan Iya, biasanya ada gitu. Nah kemarin dia tuh ketawa-tawa aja kan kelihatannya tuh. Iya. Ya inilah hubungan internasional. Kayak begitu tuh. Padahal Joe Biden dukung Taiwan Act. Iya, Taiwan Act namanya. Taiwan Act. Jadi dia mendukung kemerdekaan apa sih? Iya. Amerika ngejual senjata gitu ya, untuk pertahanan diri Taiwan. Tapi dia ngobrol sama Xi Jinping yang Cina yang nggak setuju sama Taiwan. Nggak setuju, kok bisa gitu ya? Tapi ketawa-tawa. Tapi ngobrol. Nah itulah gambaran politik. Sama juga di kita juga gitu lah. Betul. Di TV aja kelihatannya ini cek berantem di luarnya. Tapi dia berani juga jawab. Ini kebalik ya. Di TV ketawa-tawa. Padahal di luarnya sebenarnya di luarnya lagi berantem. Iya, dia bisa loh ngomong sama orang Cinanya, bilang dia dukung Taiwan. Iya. Bisa loh di depan orang Cinanya gitu. Iya. Presiden itu lihat ada benderanya juga di belakangnya ada bendera Cina sama bendera Amerika. Amerika dong. Nah, Xi Jinpingnya juga tuh kan, iya. Kanan Cina. Nah. Tapi dia bilang, "Hai Cina, aku dukung Taiwan." Iya. Maaf ya. Iya nggak apa-apa, bye. Saya persenjatai Taiwan ya. Iya. Gitu. Udah pernah ke Taiwan, Bang? Belum. Oh, belum. Gue juga belum pernah sih. Iya. Iya. Bisa ya. Tapi
Maksudnya si Jinping juga bilang jangan bermain api Jangan di sekitar bermain api lah. Taiwan. Taiwan. Tapi lagi ngomong sama presiden Joe Biden, bisa gitu ya. Oke. Tapi press release-nya orang Cina nggak mengakui bahwa si Joe Biden mendukung Taiwan. Oh. Makanya orang Taiwannya bilang press release Cina membelokkan fakta. Yang tidak setuju orang Cina. Orang Cina bilang, Apa orang Taiwan? Orang Cina itu bilang di press release-nya di sana gitu, Joe Biden itu mendukung RRC. Oke. Oh. Makanya si Taiwannya protes, nih orang Cinanya membelokkan informasi. Orang dia dukung Taiwan kok gitu. Iya gitu. Nah, ya bisa aja begini, orang petenis aja hilang. Iya sih. Semua bisa dikontrol. Semua bisa dikontrol sama China. China itu apa ya, mempunyai kan perang dagang Cina. Lu udah belajar belum perang dagang Cina Amerika? Perang dagang? Iya. Yang mana ya? Iya, isu perang dagang Cina sama Amerika. Kayaknya ada sih, waktu lo kuliah. Kayaknya ada deh. Waktu gua udah mulai diprediksikan. Satu saat ini perangnya nih udah bukan perang senjata lagi. Iya. Perangnya itu ekonomi, perang dagang. Ntar gua tutup ini loh. Kalau lo nggak ini, gue tutup ini lo. Oh iya. Gitu. Ntar nggak boleh ngimpor ini, nggak boleh ngimpor ini. Gue stop lo impor ini dari lo. Atau gue stop ekspor gue kalau lo. Nah, mulai yang kayak begitu. Nah, katanya kalau terjadi perang dagang, katanya Cina menang, katanya. Kalau terjadi perang dagang, itu emang bisa jadi sih bisa menang. Jadi. Orang semua made in China kok bang. Nah, kan katanya kan Tuhan menciptakan bumi beserta isinya. Kecuali sisanya made in China, katanya. Iya, kan bilangnya gitu. Iya, benar. Bumi dan makhluk hidup tuh Tuhan yang nyiptain, sisanya made in China. Made in China. Memang bener sih. Bener. Semua apa? Apapun. Sekarang lu bisa nih buka Alibaba. Iya. Lu mau bikin mobil merek Gilang bisa. Minimal 100. Bisa. Unit. Bisa. Jadi ngambil comot-comot dari sini-sininya gitu. Bang, lu bisa spek mobil listrik, lu bisa mereknya Abdel Lahrian. Kalau lu punya duit bisa, Bang, lu bikin mobil. Minimal purchase ya. Ada minimal. Laptop bisa lu bikin laptop sendiri merek Hohohihi laptop dengan spek yang lu mau. Minimal. Dikirim dari Cina bisa. Alibaba. Iya. Kan AliExpress tuh yang ke orang kan. Yang Alibaba tuh yang B2B setahu gua. Jadi untuk bisnis. Kalau Ali Akbar? Ali Akbar tuh Ternate. Dari Ternate. Dia mau kawin dia. Oh iya mau kawin ya. Udah ngelamar katanya. Kalau iya itu. Saya. Itu Alibaba. Oh, Alibaba bisa begitu bisa, ya? Bang. Apaan ya? Yang murah Ali Oncom. Udah tutup malah. Ali. Oncom di jero. Ya. Combro. Ya. Gitu Bang. Jadi lu bisa spek apapun. Sekarang lagi ngetren kan Cenderamata tuh ini. Ini lama banget gambar gue nih. Nah. Padahal dia nyaut loh, nggak tidur. Nyaut. Oh. Geser kursi. Awas kena spasi lagi ya. Sekarang yang lagi tren kan Cenderamata, gue sering banget dapat ini termos. Tumbler. Iya, tapi tumbler yang termos yang bisa buat air hangat ditahan. Apa sih? Yang ada termos, derajatnya. Bukan, ada yang ada derajatnya atasnya. Ada yang biasa. Itu kan Cina semua ya. Dan lagi sering banget kayak misalnya dimerekin lah. Apa misalnya lu habis kemarin gua habis dapet dari mana, dari Kompas TV atau apa, ada Kompas TV apa. Itu kalau lu minimal berapa bisa boxnya custom. Ada mereknya. Mau polosan bisa. Semua tinggal minimalnya berapa. Udah bisa semua ya. Semua. Gue dengar cerita dari Mo Sidik kan sempat jualan online tuh. Dari Cina barang-barangnya. Dia jualan headphone bisa cuma 15.000. Iya, karena harganya itu 6.000-an. Iya. Karena dia belinya kiloan. Dan si Mo Sidik bilang kalau mau ada mereknya bisa, mau ditambahin apa bisa, minimal berapa tapi gitu. Iya. Nah, yang di rumah gue situ kan samping-sampingnya tuh ada toko ini ada yang gadget-gadgetan. Iya. Aksesoris. Ngobrol-ngobrol dia tuh belinya emang kiloan. Jadi dia nggak pernah tahu bener berapa rusak berapa. Iya, bener. Tapi dia belinya kiloan aja. Iya. Remote TV kiloan, dan kalau di breakdown satu-satu itu harganya sekitar 4.000 sampai 6.000. Iya, murah banget. Makanya ada yang jual 15.000. Betul, tapi untungnya udah banyak gitu. Headset kayak begitu. Headset 15.000, Bang. 15.000 itu udah untung. Coba. Dan kalau si Mo cerita nih kan dia ngirim kan mana-mana tuh. Yeah. Kalau ada yang komplain rusak,
lebih baik sama mau dikirim baru Iya. Nggak usah retur. dibanding dia retur apa. Aduh betul gue kirim baru aja lah, tenang gitu. Karena nggak rugi juga. Nggak rugi juga, iya benar-benar. Dan ya itu kayak tadi karena belinya kiloan jadi ya cap cip cup, ada yang rusak ya udah kita kirim lagi yang lain cari. Memang udah resikonya. Iya, sekarang apapun bisa bang. Iya. Laptop apa. Jadi kalau sering kan kita lihat ada laptop merek lokal, padahal cuma badge ganti badge-nya aja. Pesan dari Cina bisa. Kalau lu punya duit lu bisa punya mobil sendiri. Tinggal cari bentuknya yang mana, mobil mau SUV mau apa. Bisa ya? Bisa. Iya. Makanya Cina awal-awal kan sebelum sekarang kayak ada Wuling apa yang bagus-bagus. Zaman-zaman dulu kan Cina mobilnya jiplak-jiplak mulu kan. Ya. Ada yang mirip apa. Benar. Iya, karena dia udah bisa bikin mirip. Bisa karena segala macam kan manufakturnya di Cina. Dia punya blueprintnya. Iya. Katanya juga ada perjanjian juga. Kalau lo mau di Cina, lo kasih tahu gue rahasia ini. Oh, si barang lo nih. Si barang lo, gitu. Baru boleh, gitu. Jadi dia bisa bikin ininya karena mungkin di sana tenaga kerja masih murah. Terus bahan baku kali lahan juga masih luas. Iya. Bahan baku lebih dekat mungkin gitu. iPhone aja kan ada Cina. Ada. Made in Cina ada. iPhone kan made in Cina memang. Ada yang Kanada juga bikin. Nggak ada. Lu lihat iPhone lu, belakangnya tulisannya made in China. Design in California, made in China. Ada nggak? Kalau yang handphone Cinanya mirip. ada HDC, misalnya ada nggak di situ? Oh nggak ada. Oh di boxnya. Di boxnya ada ya. Kalau yang iPhone 12 ada di belakang made in China. Oh, iya. Gue bahkan pernah nonton ada vlog salah satu YouTuber, dia orang US kalau nggak salah, tinggal di Cina udah lama. Jadi dia sering gitu bang ngajak kita ke kayak ITC-nya, ini jual spare part handphone, udah kayak kaki lima aja. Sampai dia bikin satu series, dia bikin iPhone bang dari nol, bikin. Jadi dia beli LCD-nya di toko apa? Ngerakit sendiri. Kayak komputer kita di Glodok. Tapi dia ngerakit iPhone. Jadi iPhone 1. Dia beli, jadi dia bisa custom gitu. Tapi dia bisa kepake nggak? Bisa. IMEI-nya? Lah IMEI nggak ngerti dah, tapi bisa jalan. Ya. Jadi dia kayak nunjukin dia sambil nge-vlog aja gitu. Dia kayak pasar tapi spare part handphone kecil-kecil, kamera, LCD-nya, casing, sampai box. Jadi satu handphone kayak handphone baru. Ada box iPhone-nya itu? Ada. Kan dibikin di Cina semua. Tapi sistemnya apa? Karena gue pernah dapat tuh. Sistem apa nih maksudnya? Sistem ininya Android. Oh, itu HDC. Istilahnya iPhone HDC bang. Cuma 500.000 harganya. Iya, dulu pernah tuh. Ada bentuknya iPhone kan dari luar. iPhone. Oh, iya. Kakak ipar gue dapat hadiah. iPhone. Ini udah rilis iPhone 5. Tapi dapat hadiah iPhone 4. Bentuknya persis banget iPhone 4. Itu istilahnya iPhone HDC. Begitu di ini kok menunya Android. Android, iya. Itu nggak tahu ya, berarti untuk memenuhi orang-orang yang pengen kelihatan pakai iPhone. Iya. Tapi kalau yang di Cina itu banyak boleh iPhone beneran. Itu banyak kan? Banyak bener. Pada saat masih iPhone 5 itu banyak banget tuh iPhone 4 yang kayak begitu. Sampai sekarang juga masih ada bang? Jarang. Yang sebegini? Enggak, masih banyak. iPhone ini, iPhone 11. iPhone 11 yang begini? Yang udah 3 kameranya. Ada yang HDC. Istilahnya HDC. Gue gak tahu HDC kepanjangannya apa ya, tapi itu banyak bang. Iya. Apalagi sosmed kan semakin ada tuntutan. Nggak ada yang nuntut sih, dia merasa harus punya iPhone. Iya, untuk begini misalnya kelihatan belakangnya doang. Untuk gini lah paling nggak. Iya. Bahkan awal-awal iPhone, ini kan pertama kali 3 kan 11 ya, iPhone 11 ya pertama kali 3. Sebelumnya kan kamera 2. Iya. Bahkan ada casing yang jadi 3. Jadi tempelan gitu. iPhone XR atau XS yang masih 2, jadi kayak ada tambahannya gitu kan, kameranya atas bawah, jadi tambahan biar jadi 3. Jadi yang satu palsu aja. Palsu aja ya. Cuma kalau dipegang kelihatannya 3. Sekarang udah iPhone 13 ya? Sekarang 13. Ininya lebih jendol gede lagi. Masih 3 gini, cuma jendolnya tuh lebih kelihatan lah, kayak lebih melotot gitu. Ininya juga dia nggak curve ya, dia lebih ke kotak. Kayak itu ya, kayak iPhone 4 ya dulu. Iya, ya. Itu udah dari 12 udah gitu. Udah gitu. Oh. 12 udah gitu. Ya. Semua bisa bang di Cina. Semua bisa di Cina ya. Coba aja, siapa tahu iseng-iseng lu mau buka Alibaba lagi mau bikin apa, coba dah ya. Iya. Siapa tahu Hohi mau bikin merchandise kan? Rahman, pesen dari Cina kita. Iya. Kita bikin kaos yuk. Kulimat bikin kaos. Si Mamat.
Emang udah berapa episode Nggak ya? tahu. Tiba-tiba dia DM gue, Cing, kaos lagi dicetak. Kaos apaan? Kulimat. Tiba-tiba lah. Seenak. Mamat, seenaknya kamu. Benar-benar. Iya. Oh, Dia begitu, dia berarti- mungkin merasa episode boleh paling dikit. Iya. Ngabdur udah banyak, Iya, ini udah banyak, iya. tapi langsung merchandise. Langsung punya merchandise dia. Iya. Ntar kita pikirkan juga deh merchandise-nya selain kaos apa ya Iya. yang Tapi pada mau beli nggak? Yang penting gitu. Ah, iya bener juga sih. Iya, buat apaan kalau kita Iya. bikin tapi nggak ada yang beli? Iya bener sih, buat apa ya? Buat apaan? Saweria dulu tuh Pak. Ya, Saweria dulu dah. Saweria dulu dah. Kita udah kasih info banyak banget nih. Gitu, Saweria dulu. Dalam negeri nih kita masih dalam negeri. Oke, sekarang kita masuk ke berita Dubes dalam negeri tapi hubungan dengan luar negeri. Jadi RI Pak Jokowi baru melantik 12 dubes baru. Iya. Dubes itu duta besar. Kalau subes suhu besar. Wah. Teks dari HI nge-tweet itu. Apa tuh? Ini Oh, tentang dubes. Dubes. Terus gue reply, ada yang lulusan HI nggak? Katanya ada nggak? Nggak ada. Kita lihat aja. Karena sekali lagi dubes itu posisi strategis. Ya, jabatan Jadi, politis. Jabatan namanya. politis lah. Siapa Jadi aja juga bisa. dipilih, ditunjuk Ditunjuk. gitu. Tidak Jadi kalau berdasarkan. Anda yang masih kuliah HI, cita-cita pengen jadi dubes, susah sekali. Jangan. Lo harus lebih ke relawan lah sebenarnya. Kalau lo mau jadi dubes, ada beberapa relawan yang jadi dubes gitu. Iya, lu nggak usah kuliah HI juga bisa jadi dubes. Bisa jadi dubes. Iya, jadi Paling jadi konjen lah. bisa, konjen bisa, diplomatnya bisa. Diplomatnya bisa. Cuma untuk jadi dubes kayaknya enggak dah. Nah, Lo harus deket sama presiden. nah, ini 12 nih. Yang pertama ada Muhammad Prakosa, dubes RI untuk Italia. Ini siapa yang salaman ke orang India? Ini iklan. Oh, ini iklan. Ini dulunya Menteri Pertanian pas Kabinet Gus Dur. Almarhum Gus Dur. Oh. Menteri Pertanian. Oke. Di Itali sekarang beliau. Lulusan Berkeley. Mantap. Oh, pernah juga jadi Menteri Kehutanan di pas Megawati. Gengnya Berkeley ada nih, katanya. Apa? Orde Baru tuh punya geng yang Pada di Berkeley semua. Iya, Oh. ada geng Berkeley lah Geng namanya, Berkeley. yang menentukan arah perekonomian. Ya. katanya. Tapi nama tadi familiar nggak bang? Nggak. Prakosa gue pernah dengar. Oh, pernah dengar. Iya. Kalau nggak salah dari PKB kalau nggak salah. Coba ya, kalau nggak salah ya. Makanya sama pas Gus Dur ya. Gus Dur ya. Iya. Mungkin ya. Yang kedua siapa tadi namanya? Yang kedua Rudi Alfonso, Nah ini gue nggak dengar. dubes RI untuk Portugal. Porsi tukang? Kali. Oh tapi dia politikus Golkar, Oh ya. pengacara. Sempat jadi saksi kasus proyek IKTP. Waduh, jadi saksi. ini salah satu kasus the best di Indonesia, Di Indonesia. tuh. IKTP Blanko. Iya, Blanko kosong. Kemudian yang ketiga adalah Gofur Akbar Dharma Putra, dubes RI untuk Ukraina. Ush, Ukraina. Ukraina. Sempat jadi Menko, Kemenko. Staf ahli. Dia Sempat staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan Kementerian Koordinator bidang staf ahlinya dia. Iya. Oh, sempat jadi konjen. Oh, konjen di New York. New York, oh udah. Wah, kalau ini udah oke. Karir internasionalnya Karirnya udah. internasional Iya, udah ada. Oke. Ini oke. Anita Luhulima. Polandia. Di Polandia. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Multi. Oh, Kemlu. Wah, Wih, ini juga idaman anak-anak HI nih. Idaman anak HI. Masuk Kemlu. Masuk Kemlu. Dan Masuk ini Kemlu. track recordnya oke dah. Iya. Iya kan, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama. Ush, keren nih. Nggak tahu Ngeri-ngeri. nih, tapi harusnya dia lulusan HI lah. Kayaknya sih. Tapi dekat dengan HI. Iya, iya. Suwartini Wirta, dubes RI untuk Kroasia. Wih, Davor Suker nih temennya nih. Wah iya. Kroasia. Kita pernah mengambil tugas. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemlu. Kemlu juga, wes. Oh, tapi ini cukup ini ya. Apa? Cukup kompeten lah. Kalau Iya. kita lihat ya. Karena dari orang-orang Kemlu. Orang-orang Kemlu. Ya, paling enggak udah mengerti pergaulan internasional. Yes, keren. Udah biasa lobby-lobby Iya. Ina Krisnamurti sebelum RI untuk India. Direktur Kerjasama Kemlu juga. Kemlu juga dia. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Kemlu. Oh. Dari Universitas Nasional UNAS. UNAS. Pejaten sini dekat. Dekat di sini. HI-nya emang termasuk yang tertua ini. UNAS ya? UNAS Salah itu, satu yang tertua. Bahkan dia lebih duluan dari UI kalau nggak salah. Oh gitu. Hubungan internasionalnya. Iya. Jayabaya, terus UNAS itu. Kayaknya temen gue dulu ada yang namanya Krisnamurti dah. Bukan dia ya, tapi dia Damos
Daniel Tumpak Simanjuntak. Tumpal Simanjuntak. Kanada. Weh, ketemu sama itu dong. Siapa? PM-nya Kanada. PM Kanada yang cowok. Alah, yang disukain banyak orang tuh. Nah, itulah namanya. Iya. Kemlu juga, Bang. Kemlu juga. Wah, Kemlu keren, Afrika. Keren Afrika ini nih. keren ini. Ya, pilihannya ya. Iya. Ya, backgroundnya tuh keren-keren. Backgroundnya keren-keren nih. Iya. Damos Dumoli Agusman. RI untuk Austria. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Kemlu juga. Wah, ini mah keren-keren yang 12 ini. 12 ini keren-keren membuat HI menjadi apa ya? Ada tuh ternyata. Iya. Tapi beliau ini hukum UI. Hukum UI. FH karena emang di Kemlunya juga Jenderal Hukum dan Perjanjian. Tapi lihat dong, pernah di KBRI Den Haag, pernah di KBRI Wina, Frankfurt. Pernah Wah, jadi ini mah udah keliling aja ya. Iya. Udah keren. Ini. Iya. Ini yang diidam-idamkan anak HI ini anak begini HI. nih. Ini yang di film-film ini. Ini yang diidam-idamkan anak HI ini, kerja di pindah-pindah negara. Pindah negara gitu, pergaulannya gokil. Yang keren nanti anaknya. Anaknya benar. Iya. SD di mana? SD di sini, kalau di sini pas kuliah ntar di Jakarta udah wah. Inggris udah cacicus. Was. Malah nggak ngerti dong. Oh, di surname cacicus. You speak English cacicus. Was ya. Heru Subolo, Bangladesh. Sempat jadi konjen di Sydney, Australia. Ini mah karir ternyata HI itu ada karir untuk jadi duta besar. Di 12 ini. Tapi yang jurusan HI belum tentu loh, Bang, kuliahnya tadi. Pada jurusan-jurusan HI belum tentu loh. Belum tentu. Tapi dari Kemlu. Kemungkinan. Jadi ada asal lo menjadi dubes. Bisa loh. Hubungan internasional itu ada. Kalau lo berkarir di Kemlu. Iya. 3 lagi nih. Gandhi Sulistianto, dubes LBBP RI untuk Korea Selatan. Apa LBBP? Apa ya? Coba kita cari. LBBP apaan ya? Lembaga kayak pelajar gitu. Alah. Lembaga bantuan pelajar, bukan. Lembaga birokrasi bermartabat pelajar. Dia kemana tuh? Lihat dulu kemana? LBBP itu luar biasa dan berkuasa penuh. Sama semuanya juga. Semua duta besar kayaknya luar biasa dan berkuasa penuh dah. Tapi apa nih maksudnya? Berarti semuanya LBBP harusnya. Semuanya LBBP. Cuma yang baru ditulis kali. Mungkin copy paste itu. Dulunya managing director Sinarmas. Wah, ini yang agak nih. Kelihatannya nggak nyambung. Tapi mungkin pasti ada ininya nih. Gandhi merupakan lulusan Advance Harvard Business School. Pernah di Astra. Eka Cipta Foundation. Eka Cipta ini Sinarmas kan. Iya. Korsel. Mungkin karena dia kuat di bisnis, Korsel lagi maju kali, Bang. Betul. Ya kan, siapa tahu bisa ada. Karena salah satu tugas dubes itu untuk mempromosikan ekonomi lewat jalur diplomatik. Betul. Iya. Apalagi sekarang kan Indonesia kerjasama sama Hyundai kan lagi kenceng. Mobil listrik. Benar. Mungkin itu kali. Mungkin ya, Gandhi Sulistianto. Tapi tidak ada background hubungan internasional. Tidak ada background hubungan internasional. Ya. Backgroundnya aja ya kita lihat. Yang 11. 2 orang lagi. Paling panjang nih. Zuhairi Misrawi, dubes untuk Tunisia. Dia adalah tokoh NU. Tokoh NU. Merupakan salah satu pengkritik vokal Habib Rizik Syihab. Iya. Kok itu dijadikan keterangan dijadikan background gitu. Iya. Politikus PDI. Dia PDI. Tim kampanye Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Anggota tim sukses Yusuf. Al-Azhar Kairo, Bang, lulusannya, Bang. Langsung aktif di lembaga kajian dan sumber daya manusia Nadatul. Sayang tidak ada background pendidikan. Hubungan internasionalnya. Iya. Tidak ada background pendidikan. Tapi Tunisia dia pernah kuliah di Kairo, mungkin ada. Karena dia kayaknya pemerhati Timur Tengah ya. Gue follow dia di Twitter. Zuhairi ini. Apa dia namanya? Kayaknya akademisi kayaknya. Akademisi. Jadi dia tahu tentang politik di Timur Tengah gitu. Ya. Tapi background tidak seperti yang tadi tuh. Iya. 10 ke atas itu Kemlu semua. Terakhir juga Kemlu nih. Triyogo Jatmiko, dubes RI untuk Tanzania. Inspektur Wilayah 2 Kemlu Indonesia. Pernah
bagian Eropa juga tuh, meliputi perwakilan RI wilayah Eropa Timur, Eropa Tengah. Ih, ngeri. Ngeri ini. Ngeri, perjanjian internasional, hukum dan mantap. Inilah mengapa lulusan HI itu agak susah kalau masuk Kemlu bersaingnya. Karena ya kita sering bilang HI itu segala macam dipelajari, tapi di permukaan. Nah, lawan kita dari Fakultas Hukum, hukumnya ngerti banget. Tinggal belajar internasional yang kayak tadi kan, yang dari FH tuh, dia emang bagian hukum dan apa tadi di Kemlu. Di Kemlu. Gitu. Bahkan kalah sama Zuhairi. Iya. Ya, akademisi. Iya, maksudnya untuk masuk Kemlunya aja dulu. Iya. HI itu jadi jangan merasa HI itu ke Kemlu, banyak saingan masuk Kemlu. Banyak saingannya, ada hukum juga. Yang jago ekonomi bisa masuk juga, yang jago bahasa bisa masuk juga. Hukum gitu. Apalagi. Iya. Jadi kepada anak-anak HI yang ingin masuk Kemlu diperdalam, maunya yang mana nih? Benar, lo harus ada spesialisasi. Benar. Karena pada saat pembuatan skripsi juga itu udah ada mulai spesialisasinya. Lo mau ke yang mana? Kok begini nih gue? Dasinya. Kemana? Iya, mau ke kawasan atau ekonomi, hukumnya gitu. Iya, perjanjian atau budaya. Nah, itu semuanya ya. Itu tuh. Mantap. Selamat bertugas Bapak-bapak Dubes. Ditunggu undangannya ke negara-negara tersebut. Iya enggak? Lewat HOI karena kita akan mempromosikan kegiatan-kegiatan Bapak. Tentu. Ya misalnya di Tanzania lagi ada ini bisa. Ya. Di nggak usah di kedubesnya, di konjen-konjennya kita cukup kok. Iya, kita nggak muluk-muluk lah ya. Nggak muluk-muluk. Konjennya ya di beberapa kota aja cukup. Kalau konjen kan biasanya di second city lah. Iya. Itu juga nggak muluk-muluk, boleh juga. Kayaknya itu kayak tingkat, kalau di sini tingkat provinsinya lah. Iya. Di tingkat provinsinya. Yang tadi di mana, Austria, Portugal bisa lah. Bisa. Gitu. Dan bisa juga kita wawancara ini, nanya karir di Kemlu gimana sih? Cara berkarirnya bisa terus sampai jadi dubes. Karena itu impian mahasiswa HI banget tuh. Benar, gitu. Karena masih banyak, ini sebenarnya simpang siur sebenarnya, masa depan HI itu cerah apa enggak sih? Iya, benar. Gitu. Karena banyak mahasiswa yang di tengah jalan baru realistis kan tuh udah mulai itu. Masuk HI pertama pengen jadi duta besar. Dubes, aku ingin jadi dubes gitu. Terus ya turun lagi begitu, tahun kedua turun ya masuk Kemlu dah. Iya, Kemlu aja ya. Diplomat apalah segala macam. Turun lagi staf aja di Kemlu juga. Gitu. Turun lagi sampai begitu lulus manajemen trainee juga. MT dah. MT enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kalau zaman-zaman gua pada lulus tuh 2011. Iya. Kalau dulu nih ya paling aman itu yang misalnya daftar kerja di mana susah nih nggak keterima. Paling aman ke Transcorp. Karena Trans TV, Trans 7 keterima. Jadi reporter, jadi apa. Dulu tuh gitu. HI? Enggak, apapun. HI atau enggak teman-teman gue yang jurusan-jurusan lain pun ke Trans 7 dulu gitu. Karena katanya dulu paling aman keterima pasti gitu. Karena lagi butuh banyak juga. Iya, dulu kan masih lagi baru-baru mulai gencer-gencer atau jadi reporter kayak apa, kayak kreatif gitu. Kalau dulu, jadi yang penting udahlah kerja dulu. Yang penting gitu. kerja dulu. Ya, karena katanya. Begitu lulus jadi dilantik jadi pengangguran katanya. Pas pakai toga itu ya. Itu dilantik jadi pengangguran karena lu udah nggak punya status mahasiswa. Bener juga sih. Gitu. Iya. Resmi kita jadi pengangguran. Ada beberapa teman gue yang mendeklarasikan kita resmi jadi pengangguran ini. Lu sebelum lulus udah mulai coba-coba kerja Bang ya? Udah. Penyiar radio. Sambil siaran. Sambil kuliah gue kan siaran ya. Nah itu sih maksudnya gue pas lihat sekarang gitu kayaknya emang pas mikir-mikir harusnya dulu sebelum beres, sebelum menuju akhir kuliah tuh udah nyobain kerja dulu harusnya. Jadi pas beres atau pas udahan gitu kayak ya udah tahu nih mau ngapain. Dan predikat mahasiswa HI pada saat kita kerja itu berguna banget. Kita tuh langsung diklasifikasikan ke kayak ke kelas khusus gitu. Anak HI lu. Iya. Padahal biasa aja. Biasa aja padahal. Tapi kalau lo mahasiswa terus lo kerja di ini tuh masih kuliah di mana HI. Weh, masih begitu. Hingga kini. HI itu masih punya kayak Garuda sebenarnya. Punya denger nama Garuda. Udah Garuda. Gitu. Nah, HI juga
punya itu gitu. Jadi berbanggalah jadi anak HI selama jadi mahasiswa. Yo, apalagi denger lu HI UI. Bah. Ih, Gue pertama kali denger lu tahu lu HI UI. Wah, HI UI Bang Abel. Iya. Kan cuma 20 orang nerimanya. iya, dari ribuan. Cuma 20. Kalau secara rasio dia itu lebih gede dibanding kedokteran. Paling gede se UI. Secara Perbandingannya secara rasio ya. Peminat dan yang diterima. Itu secara rasio dia yang paling Iya, paling gede gitu. Makanya gue pilih itu. Dan keterima. Keren. Ada. Dari SMA lu waktu itu lu doang pasti? Nggak Iya. ada? Iya. HI. Iya, yang HI UI. Iya. Gue doang udah. Lu inget nggak waktu angkatan lu paling banyak SMA mana? Atau bener-bener nggak ada yang kelihatan? Kayaknya ada yang 2 deh. Ada yang 2 SMA 6 kalau nggak salah. SMA 6 Jakarta? SMA 6 Jakarta ada yang 2 lah. 8 ada nggak SMA 8? SMA 8. SMA 8 kan yang pinter biasanya kan? Gila, gue saking nggak mainnya sama anak HI, gue nggak tahu background orang-orang itu. Oh, lu mainnya sama? Iya, sama anak jurusan lain ya? Nggak seringan sama si Jaya tadi tuh gue mainnya. Dia anak komunikasi. Oh UI juga. UI juga, ya. anak anak komunikasi. Saking gue nggak tahu backgroundnya. Ada yang SMA 6 kalau nggak salah 2 deh. Oh, sisanya beragam ya? Dari Medan ada yang gue inget ya. Dari Medan ada. Dari Jogja ada. Jogja. Surabaya ada Pak? Surabaya kayaknya ada juga Iya. ada. Tapi gue nggak tahu backgroundnya sama sekali. Itu background hingga kini, walaupun ada grup. Iya. Grup. Tapi nggak inget backgroundnya dari mana-mana ya? Backgroundnya iya. Itu dia. Kerjaannya tapi ada yang ketemu di ujung-ujung pekerjaan tuh ada. Seangkatan gue. Jadi sekarang Pemret di RTV kalau nggak salah untuk bagian news. Oh. Dulu jadi Pemret, anjay. Sekarang masih? Udah? Sekarang masih. Masih. Yulia Supatmo namanya. HIUI. HIUI. Seangkatan? Seangkatan persis Yulia Supatmo. Terus ada yang jadi istrinya Konjen di Hamburg. Iya. Terus ada yang di Amerika kalau nggak salah, PBB apa-apa gitu. Jadi tinggal di Amerika nih sekarang. Keren. Oh. Makanya namanya Krisnamurti juga. Jangan-jangan si Ina Krisnamurti ada hubungannya tuh sama si Krisnamurti itu. Wah, kalau benar ada hubungannya keluarga HI berarti ya? Iya, keluarga HI. Terus di mana lagi ya? Ada yang itu. Apa tuh yang Aqua? Ya, perusahaan apa? Danon. Danon. Di Danon? Di Danon Indonesia tapi dia corporate apanya gitu lah. Iya. Ya udah begitu. Tapi secara karir semuanya bagus. Tapi bukan HI. Iya. Tapi bukan HI. Secara karir pada bagus. Iya. Keren-keren gitu anak HI. Oke, kita masuk ke Dalam. ini belum ada yang ngomongin duit nih. Ada tuh yang kemarin banyak dicecein. Pasti lo dapet dong. 217 miliar. Duit pinjol. Duit cash lo bang itu. Ternyata Bu, itu diambil. Dari 4 rekening. Maksudnya? Jadi kalau untuk barang bukti itu, Heeh. makanya gue juga bilang kok orang pada nyimpen ya ini ya. Cash. Karena untuk barang bukti itu ditarik dulu dari rekening. Ini barang buktinya. Karena buku tabungan nggak bisa jadi barang bukti sama kali. polisi ditarik dulu uangnya. Iya kan man gitu kan ditarik Iya. dulu. 4 rekening. Bukan si tersangkanya nyimpen cash. Bukan. Iya, pasti di rekening. Dari rekening. Tapi ditarik dulu sama polisi. Ditarik sama polisi. Nih. Nomor rekening pada 4 bank berbeda. Oh, 7 nomor rekening pada 4 bank berbeda. Total 217 miliar. Iya. Oh. Wow. Gitu. Dari berapa PT sih? Cocok bawa tadi. Bawa dikit tadi ada kok. Nah, 13 tersangka. Oh, dari satu PT doang tuh, Iya. PT AFT. Iya. Ada deh. Mitra Koperasi Simpan Pinjam, Inovasi Milik Bersama KSPIMB. Oh. Dengan menangkap total 13 tersangka. Oh, karena meneror seorang ibu di Wonogiri hingga bunuh diri dan terlilit utang. Ya Allah. Nah, 217 miliar. Berarti ini uang modal atau uang yang udah ditarik-tarik dari customer? Nah, itu yang pertanyaan gue juga. Tapi paling enggak di rekeningnya ada segitu. Coba kasih lihat, Yon. 217 miliar 007 433 543. Ada tiganya belakang. 543 ditarik juga tuh. Mana? Itu jumlah uangnya. Ini 217 miliar 007 7.433.543 rupiah.
Oh, ya berarti ditarik semuanya itu. Itu 543 ditarik juga tuh. Iya iya. Banknya kasihan juga ya, kehilangan duit cash segini, dana segar segini. Ya dari BI kali minta itu. Iya. Ya jadi nayangin Detik itu. Orang kita saingan Detik kok. Wes, Detik udah mulai takut nih sama kita nih. Takut kita. Tapi kita pakai dari Detik. Iya. Wah, Detak. Katanya kita dari Detak. Karena kita berdetak terus. Berdetak setiap detik. Iya. Wah, berdetak setiap detik. Tapi ini lagi-lagi ini banyak yang bosnya itu orang Cina, warga negara Cina. Oh, emang WN Cina bahkan WN ya, Cina. warga negaranya. Mungkin di sana juga banyak kali ya kasus kayak begini. Pinjol gini ya. Pinjol gini terus ini bisa nih di. Oh, Indonesia marketnya gede nih. Marketnya gede. Sama kayak Cina kan, berapa miliar orang di Cina kan? Iya. Lo ada nggak SMS pinjol masuk? Nawarin. Ada kan, dia tahu dari mana tuh. Kalau teman lu ada nih, tolong kasih tahu sini. Ada. Pernah dulu. Pernah ada. Tapi sekali doang, nggak sampai nelfon yang neror. Kan WA doang ya. SMS. Nggak WA. Tolong kalau kenal saudara ini bayar hutangnya, gue diamin aja. Gue tiba-tiba suka ada WA group. Oh, lu dimasukin ke satu WA group ya? Call WA group nih, ada call dari ini dan ini dan ini dan ini. Gitu kok bisa, gue bingung gimana caranya sih. Ya berarti dia tahu nomor lu. Tapi gue nggak di grup itu. Oh, kan bisa ya? Dia masukin lu ke grup. Nggak di grup. Tidak ada grup itu, tapi WA call dari untuk gabung ke conference. Oh, bisa sih add participant. Iya, add participant itu mungkin itu ya. Oh, iya. Mau dimaki-maki kali, gue nggak langsung. Sekaligus iya. Kalau waktu itu ada yang di mana ya? Di Twitter apa gue liat ya. Dia kayak gitu. Dia dimasukin ke grup. Masukin ke grup WhatsApp, langsung ada yang chat kayak, tolong ini suruh bayar uang gitu kan, bayar utang. Sama dia, debt collectornya dimasukin ke satu grup yang sama. Jadi isinya debt collector semua. Kayaknya dia ada beberapa gitu, beberapa grup yang isinya beberapa debt collector. Kemudian dimasukin ke satu, gimana caranya tuh? Oh iya, debt collector sama debt collector. Aduh anjing tuh lucu banget. Gimana maksudnya? Jadi dia punya 2 handphone, dua-dua ditelepon debt collector, di loudspeaker, di sebelah-sebelahin. Jadi saling ngobrol pakai loudspeaker. Maksudnya apa? Ya gampang ini, saling berantem. Diadu. Sama-sama nagih. Iya, sama-sama nagih. Sama-sama nagih, Bang. Kok bisa begitu? Lucu banget ya orang itu ya. Lucu banget. Nah, kalau penipuan pernah nggak? Yang tolong transfer gitu. Pernah. Telepon. Malam pernah dulu. Selalu logatnya sama, Bang. Iya. Yang gue lihat di Twitter, di internet, dia juga suaranya mirip. Iya. Apa mereka pakai mesin yang suaranya bikin sama? Mungkin enggak sih suara orang itu. Kan suka ada yang mesin untuk mengubah suara kan? Cuman mungkin pakai casting. Logatnya harus gitu. Logatnya harus begitu. Gue itu dapat penipuan, anak gue masuk rumah sakit. Oh. Wih, canggih. Ininya apa dia bikin setupnya canggih. Keren. Nelfon ke lu nih? Dia nelfon ke rumah. Oh, ke rumah. Nelfon ke rumah. Yang angkat siapa? Yang angkat apa? Siapa waktu itu? Mbak Marah atau siapa gitu. Oke. Nelfon ke rumah. Cewek. Ya. Ngaku sebagai guru, nangis-nangis. Gitu. Nangis-nangis. Cepetan di apa namanya? Dicatetin nomor telepon dokternya aja di sana gitu. Suruh telepon ke sana. Gitu. Suruh telepon ke. Nyebut nama anak lu nggak? Iya. Oh, nyebut? Enggak. Adek ngomongnya gitu. Oh, bener lagi lu manggil adek kan? Iya gitu. Langsung tuh dicatat gitu. Gua telepon ke apa namanya? Nomor itu. Ke nomor itu, buru-buru sambil gue waktu itu istri gue lagi di mana gitu. Sambil gue kabarin istri gue suruh tanya ke sekolah gitu. Tapi gue telepon duluan nih ke yang nomor yang dikasih, Belaga dokter. Oh. Ini ada jatuh di sekolah dibilang kayak gitu. Ada pendarahan di otaknya, harus ada apa namanya? Ada tindakan operasi ini harus transfer dulu. Gitu harus transfer dulu. Gua udah panik tuh. Udah kena nih. Hampir gue percaya. Udah panik bahwa ini, tapi tiba-tiba pada saat yang sama istri gue enggak kok ini penipuan gitu. Oh. Gitu. Gue terusin aja, abis itu gue jadi ini. Lu ladenin? Gue ladenin. Apa? Gue ladenin terus. Itu ya, bisa nggak dioperasi aja dulu gitu. Nanti saya datang ke sana gitu. Iya. Nggak bisa gitu, nggak bisa.
Ya udah kalau nggak apa-apa, kalau nggak bisa tunggu saya ke sana aja, gue bilang gitu. Terus dia maksa dong. Maksa gitu. Gak sayang sama anak, jadi gue dimarahin. Nggak sayang sama anak. Nggak sayang sama bapak, ini gimana? Kok nggak sayang sama anak? Deh, biarin aja gue bilang gitu. Akhirnya udah mulai. Ya begitu. Penipuan bank mana gitu? Yang sampai yang ditelepon ibu mertua gua. Dan dia hampir percaya tuh dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Tapi harus transfer duit dulu. Mau dapat motor. Transfer 2 juta. Wah, dia mah percaya banget itu, minta transferin gitu. Ke lu? Iya, ke bini lu? Bini lu ngecek. Bohong. Ternyata masih ada yang bisa ketipu kayak iya, benar. Gue juga pernah dengar ceritanya dari teman gue. Jadi si penipunya kan jadi bosnya teman gue nih ketipu. Dia udah transfer, Bang. Iya. Maksudnya kan nggak nyangka bosnya dia, terus orang yang deket kok bisa kena juga, karena kita kira kan cuma orang yang nggak tahu apa-apa yang mendadak. Dia bilang yang bikin dia percaya adalah karena yang nelfon dia itu Pak Darko ya. Yang nelfon dia itu ibunya. Jadi si penipu nelfon ibunya nelfon si anaknya ini, tolong dong nih. Jadi kan dia percaya karena ibunya yang nelfon gitu. Jadi ya ditransfer lah gitu. Gue lupa lah kasusnya kecelakaan atau apa. Nah, kalau yang kemarin ngebajak WA bini gue. Seperti bajak? WA dibajak pakai nomor lain. Scam gitu. Kayak gimana ya gitu, pakai nomor lain terus ngehubungin yang ada di kontak. Ngaku sebagai bini lu. Ngaku begini. Oh, itu juga teman gue ada yang kena tuh. Dan ada yang ketipu. Pakai foto bini lu juga kan? Iya. Dan ada yang sempat ketipu. Transferin duit dulu dong gitu kan? Yang ketipu adalah kakak gue. Hah? Gimana coba? Kakak gue sempat transfer. Ya Allah. Bisa begitu. Akhirnya minta ganti sama gue. Banyak nggak jumlahnya? 3 juta. Lumayan. Iya. Kan gokil ya. Tahu ketipunya gimana akhirnya? Pas udah transfer nih. Jadi. Oh, nama rekeningnya, bukan? Bukan. Nama rekeningnya orang pakai nama rekening lain aja dia cuek ya, nggak tahu lah gitu. Oh. Tapi karena dia udah sampai tahu panggilan obrolan antara kakak gue sama istri gue. Manggilnya tuh udah tahu. Tahu? Jadi seperti akrab gitu. Kok bisa ya? Nah, tapi ada yang ngelapor nanya ke bini gue, bener nih nggak lo nih minjem ini gitu di Instagram tuh, di DM Instagram. Baru dicari-cari, oh ternyata banyak yang mendapatkan itu, yang kena. Yang nanya ini mau mentransfer, tapi dia hubungin lewat DM. Bener nggak lo ini gitu. Tapi nomor bini lo yang asli WhatsApp-nya masih bisa nggak? Masih bisa. Oh. Dia tidak menyadap WA itu. Enggak, tapi pura-pura. Tidak mengkloning. Iya nggak? Mengkloning. Mengkloning ya? Tidak mengkloning, tapi mengambil kontak. Oke. Tapi dia mengambil kontak. Ada yang mengkloning kan? Iya, ada yang mengkloning. Kan? Tapi dia mengambil kontak. Mengambil kontak terus pakai foto dan nama identitasnya bini lo. Jadi dia tidak tahu percakapan WA di handphone bini gue. Iya. Kan ada yang bisa. Ada itu kalau di hack ya. Di cloning. Nah ini enggak nih. Dia tahu ininya apa namanya panggilan segala macam tuh gue juga nggak ngerti dapetnya dari mana. Jadi meyakinkan banget ya. Iya. Oh. Misalnya yang kakak gue tuh nyebut dirinya Elo ke bini gue. Nah dia itu pakai itu tuh. Sis, Elo lagi gitu. Dari mana makanya? Kok bisa ya? Dan kakak gue lagi yang transfer. Bilangnya buat apa bini lu mintanya? Nipunya buat apa ya? Transferin dulu buat apa gitu lah. Iya. Ininya lagi rusak ATM-nya atau apa gitu kan? Dan kakak gue sebenarnya nggak apa-apa juga asal nggak minta ganti ke gue. Iya. Kan bini lu dibilangnya gitu kali ya? Kan bukan. Iya. Kalau gitu dia mintanya ke yang pura-pura jadi Abdel juga. Iya. Ada yang modusnya minta transfer, ada yang minta isiin GoPay, ada yang gitu tuh. Isiin OVO. OVO ada. Tapi biasanya dikit-dikit, 500, 700. Semua ngumpulin dari banyak orang. Dari banyak orang. 1.000 orang kena udah. Aduh, jago-jago banget ya penipu ya. Iya. Kemudian nih ada lagi yang udah hubungan internasional nih. Apa tuh? Dosen Dekan Unri.
Akhirnya jadi tersangka. Jadi tersangka katanya. Yang kemarin melakukan diduga melakukan pelecehan kepada mahasiswanya. Ya, mahasiswa HI Unri. Kolega kami loh. HI. Kolega kami. Mudah-mudahan ini bisa Iya, dinyatakan jadi tersangka. Iya. Dekan Unri dinyatakan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, kawal proses peradilan bagi korban. Bagi korban. Iya. Ada 18 saksi yang sedang diperiksa oleh Polda Riau terkait kasus pelecehan seksual di Putri ini. Ini memang kasus sensitif. Sensitif. Karena ini harus benar-benar dicek banget nih. Dicek banget. Karena polisi juga harus hati-hati juga. Nah inilah yang dinilai itu intensinya. Misalnya kita ngomong sama cantik, intensi kita tuh apa? Itu bisa jadi pelecehan, bisa jadi memang pujian. Iya. Nah sulitnya melakukan kasus-kasus yang seperti ini karena kayaknya ini menilai intensi gitu. Karena kan kalau yang ini kan si korban mengakunya kan dipegang ya bahunya atau apa gitu kan. Iya. Inilah yang menjadi concern Mas Menteri. Salah satunya kayak gini nih. Permendikbud Ristek itu. Iya. Sehingga kalau lo megang tapi tanpa konsen, nah itu bisa dianggap sebagai dan si orang yang nggak nyaman nih kan ngapain pegang nih. Gitu. Ya. Ini yang salah satunya menjadi concern Mas Menteri itu biar yang kayak gini-gini nggak ada. Biar ini nggak ada dan udah pas gampang. Oh ini pelecehan. Iya gitu. Langsung jelas. Ada jelas. Permennya. Ada permennya karena kalau masih ngambang-ngambang akhirnya lama sehingga proses pengadilan buat korban kan juga sangat menyakitkan. Iya. Setiap datang harus ingat lagi. Iya, harus nyeritain lagi. Diinget-inget terus lagi. Terus di situ ada si korbannya misalnya, terus ada saksi yang lagi ngomongin, ingat lagi. Iya. Jadi traumatik gitu. Makanya biasanya harus didampingin terus ada ininya. Iya. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Iya, prosesnya cepat berjalan dengan baik. Dan keadilan berpihak kepada korban. Iya. Kemudian ada lagi Korupsi ada. Itu tambang. 2,7 T. Lumayan nih. Boleh kita omongin. Gede nih, Bang. Gede ini. 2,7 T. Nah tuh rugikan negara 2,7 T. 2.700 miliar. 2.000 ingat ya. 2.700 miliar. Nah, ini uang 10 juta. Untuk menjadi 1 miliar harus ada 100 gepok uang ini. Untuk menjadi 2.700 miliar harus ada 2.700 dikali 100. 27.000. Iya. 270.000. Nanti sama Pak Dion diedit jadi banyak nih. Ya. Bisa dong. 2.700 dikali 100. Ya. Berarti nolnya 4. 270.000 gepok korupsi tambang di Konawe Utara. Gepokan pinjol tadi nggak ada apa-apanya ya. 270.000 kalau kita asumsikan 10 juta ini adalah nilai perdagangan dari bubur palapa Pak Darko setiap hari Minggu. 10 juta. Iya. Pak Darko harus jualan 270.000 minggu. Ada Pak Darko. Ada Pak Darkonya. Ada sebagai palapa. Iya, Pak Darko. Iya, Pak Darko ini adalah bos palapa. Bubur palapa. Yang omsetnya adalah 10 juta setiap hari Minggu. Tadi saya lewat pas datang ke sini penuh banget. Nah, benar. Kalau hari biasa kayaknya udah tutup jam segitu. Iya. Kalau hari weekend masih lebih panjang dikit. Panjang karena dia bikin dua kali dua cycle. Yes. Dua danda. Kalau hari biasa 1. Iya. Pernah gue datang ke tempatnya Pak Darko, terus Pak Darko bilang begini, padahal saya udah tambahin loh, Cing, jam segini udah habis aja. Wah. Itu ngeluh atau humble brag? Humble brag namanya. Namanya humble brag gitu. Humble tapi ada sombongnya. Tapi humble gitu. Gak tahu nih bro. Udah ditambahin kok habis lagi ya. Jam segini udah habis aja gitu. Tawarin 10 juta mau, Cim. Ini Wah, gepokannya lebih banyak dia, Bang. Udah digepokin belum itu? Udah. Ya. Karena pernah gue tawar itu. Apanya? Tasnya 7 juta dia nggak lepas. Karena isinya lebih. Dari luar tasnya belel sih. Tasnya belel. Gitu. Ya,
270.000 hari, 270.000 minggu. Itu berapa tahun? Kita bagi ya. Bagi 12. Bagi 52 dong. 52 minggu. Oh ya, bagi 52 minggu. 270.000 sekarang ada lagi satuannya Padarko ya. Dibagi 52. Padarko saat weekend. Iya, saat weekend. 5.192 tahun. Baru dapat 2,7 juta ya? Baru dapat 2,7 T. Kalau Padarko dagangnya hanya hari Minggu ya. Coba ini turunin dikit, ini 2,7 juta dalam berapa lama beliau dapat nih? Iya, Coba. selama berapa? 2007 sampai 2014. Ini korupsi ini, yang terjadi adalah pemberian izin kuasa tambang, eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan di Konawe Utara 2007 sampai 2014. 7 tahun doang. Hanya 7 tahun, Hanya 7 tahun sudah dapat 2,7 T. Sedangkan Padarko harus jualan 5.162 tahun. Dia harus jualan 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi dari 3.000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang baru dapat. Itu pun duitnya nggak dipakai ngapa-ngapain. Itu nggak ngapa-ngapain, dapat 10 juta tabung, dapat 10 juta tabung, dapat 10 juta tabung. Guanya tipes. Nggak usah belanja, Cing ya. Nggak usah. Nggak belanja tabung Iya. terus Padarko. 3.000 sebelum Masehi Padarko udah harus jualan bubur. Padahal kan pada saat 3.000 sebelum Masehi apa yang ada di dunia ini? Belum ada bubur juga. Ya Iya, Allah. apa namanya kalau kita ngeliat 2,7 triliun. 2,7 triliun. Tapi begitu kita breakdown Breakdown itu banyak banget. banyak banget. Kita aja Pensiun dini lah. dapat satu gepok ini butuh berapa? Sebulan? 2 bulan? Sebulan ini. Sebulan. Sekarang udah melambat. Udah 2 bulan lebih belum sampai 10 juta juga. Padarko satu hari? Satu hari. Satu minggu. Sabtu, Minggu? Sabtu. Enggak, Sabtu aja? Sabtu atau Minggu aja. Sabtu aja atau Minggu aja? Iya. Ya 2 kali berarti 20. 20 dia. Lebih ya, 25 gitu. 20-an lah. Enggak 20. Enggak. Lebih ya 25? Enggak. Enggak 20. Iya. Tetap 20. Bahkan lebihnya diminta. Iya. Lebihnya suruh setor. Iya. Ah, gimana? Oke, sekarang 2.700 triliun kalau kita bandingkan dengan UMP yang baru aja 1.000 miliar. baru berubah. Oh, UMP 2022 katanya mau dinaikin. Dinaikin. Berapa naiknya? Konawe Utara tuh di mana ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, kayaknya Sulawesi Tenggara salah satu yang nggak naik deh. Ada ya? Jadi dari UMP yang naik itu ada 4 provinsi yang tidak naik. Tidak naik. Nih upah minimum. Oke. Ada Sumatera Selatan. Oh, 15 provinsi. Oh enggak deh, Sulawesi Tenggara nggak masuk. Nggak masuk. Yang nggak naik itu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. Hilang lagi nih. Oke, mana provinsi ininya besarannya? UMP. Nah, Riau. 2.700 triliun, 2.700 juta, 2.700 miliar. Gimana sih? 270.000 270.000 gepok. 270 gepok. Gepok. Ini 10 jutaan. Bisa diartikan minggu kan kalau untuk Padarko. Ini adalah hari Minggunya Padarko. Hari Minggu atau Sabtu ya. Hari Sabtunya Padarko. Ya. Sedangkan kalau kita konversikan kepada UMP Riau yang 2,938564. Oke, kita hitung ya. Taruh 3 juta dah. 3 juta ya. Berarti 2,7 T adalah 2.000 Pusing gua udah. 2.700 miliar. 2.700 miliar. Ya. 2.700 miliar. 2.700 miliar. Berarti 2.700.000 juta. Meledak. Gimana ya? Ini berapa? 2,7 jadi Itu 2,7 juta. 27,7 juta. Enggak, ini tuh 2,7 juta. Berarti kalau mau 2,7 triliun juta-juta kan? Iya. Terus 2,7 juta. Oke. Ini jutanya kita hilangin ya. Untuk dibagi 3 berarti. Oh iya. Dibagi 3 kan? 2,9. Taruh 3 dah. 900.000 bulan. Sama dengan berapa tahun itu? Dibagi 12. 75.000 tahun. Harus bekerja 75.000 tahun nih untuk UMP ini untuk dapat
2,7 T. 75.000 tahun. Sedangkan yang ex Bupati Konawe ya, 7 tahun. 7 tahun aja udah tahun. dapet. Karena 7 tahun. izin usaha segala macam disuap berarti kali ya. Iya. Bentuknya ini suap Bentuknya kayaknya. suap kayak gini. Itu suap artinya. Ya, supaya bisa naik gitu sih produksi. Supaya bisa Kayak dapat izin usaha Iya, iya. eksploitasi dan eksplorasi Sumsel 3,1. itu. Ini yang nggak naik ya? Naik. Ini naik. Kan Itu kalau di Riau. Katanya yang rendah di Jogja. Jogja 1,8. UMP yang terendah, Ah, paling rendah. katanya Jogja. Coba Jogja berapa? Bangka Belitung 3, DKI? kayak 4,4. Terus berapa? BPS aja 5 hampir 5 kurang 2. Iya, tapi kan itu Itu kan take home pay-nya. Ya, Kalau ini upah minimum. Oh, yang minim ya, Iya. Paling minim banget. DKI 4,452. UMP terendah ya di Jawa Tengah, 1,8. Nah, Paling tinggi Jakarta. 1,8 ya. Jakarta hampir 4,5. 2,7 juta dibagi 1,8. 125.000 tahun. 125.000 tahun. itu bisa berapa generasi itu? 125.000 tahun. Tapi kan itu satu orang ya. Satu orang. ya. Kalau mau dijadiin setahun berarti 125.000 orang. Ya, Ya, 125.000 orang dalam setahun berkumpul, gajiinnya nggak dipakai buat apa-apa, dikumpulin, baru tuh jadi isi 2,7 juta. Buset. Jadi kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat duit-duit suap tuh, bayangkan. Iya. Tapi dibilang ini nggak merugikan negara karena secara anggarannya pasti udah ada. Tapi itu tulisannya tadi merugikan negara Iya. besar. Maksudnya secara di atas kertas Oh, ini iya. tidak akan merugikan negara. Iya, karena kan Karena pasti kan dari begitu uang-uang anggaran. Begitu izin ada, kemudian baru ada perencanaan segala macam. Ini anggarannya segini. Iya. Yang memang untuk pekerjaannya. Iya. Ya negara ngeluarin duit segitu. Tapi yang Tapi kerja kan swasta perusahaannya, iya kan dia yang ini, yang ngizinin kan. yang izinin. Nah, Oh iya juga ya. iya dong. Harusnya ada masuk ke kas negara kan? Enggak. Harusnya nggak ada kemana. Enggak. Ya mungkin dia harusnya bayar pajak, bayar apa ya dong. Iya. Tetap dia bayar pajak. sebagai perusahaan. Begitu sebagai perusahaan dia tetap bayar pajak. Tapi kalau dia nggak bayar perizinan itu mungkin Coba bisa lihat lebih berita murah. Konawe. Iya. Mungkin nanti hasilnya bisa lebih murah. Iya. Atau dia bisa gaji karyawannya lebih besar karena dia nggak harus ngeluarin uang. Iya. Gitu. Kalau perizinan ini nggak ada hubungannya sama markup berarti. Enggak. Nggak ada hubungannya sama Coba markup. lihat lagi tadi beritanya mana tadi Konawe. Rugikan negara tuh. Rugikan negara 2,7 Iya, ini juta. rugikannya itu gimana sih? Bukan itu Kan- sampingnya mana? Nah, Ini rugikan negaranya gimana sih? iya, kita lihat lagi biar lebih mendalami kasusnya. Ya. Terbaca ya. Komisi Pemberantasan Korupsi serius mendalami dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi serta izin usaha. Terus man. Terus Tiba-tiba ini lagi dibaca. iklan. Aduh, iklannya siapa sih ini? Medcom. Produksi izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Konawe Utara. Menjerat ex bupati Menjerat ex Bupati Konawe Utara Aswad Aswad Sulaiman Sulaiman. dan juga Apa? Dan mantan men. memanggil ex Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Masih ada hubungan saudara? Sama? Aswad Aswad. Sulaiman kayaknya. Oh, kayaknya. Salah satu yang diselisik. Wah, Kepemilik- diselisik apa ini? Baru ini gue diselisik. Selisik. Selisik Selisik itu. apa typo? Apa telisik? Apa selisik? Telisik. Selisik apa? Jangan-jangan ada selisik. Arti selisik. Arti selisik. Ada KBBI. Apa? Menyingkap, Oh, menyingkap. menyingkap rambut untuk mencari kutu. Udah. Atau mencari, arti keduanya mencari keterangan, mengusut dengan teliti, Oke. menyelidiki. Oh, ini Nah, salah satu yang diselisik. Berarti yang diusut, yang diteliti Iya. dengan seksama. Yang ini kepemilikan tambang nikel Amran di Konawe. Oh. Jadi yang punya adalah ex-menteri, Yang yang punya- memberi izin adalah bupati. Namanya sama-sama Sulaiman Nama-nama belakangan. Sulaiman, ya. Oke. Dalam pemeriksaan terhadap saksi Amran masih menjadi saksi. Iya.
Tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait kepemilikan tambang nikel di Kabupaten. Ya. Oke. Tahun. Oke. Terus. Berarti ex-menteri punya tambang. Sebelumnya KPK memeriksa Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri Bisman dan pihak swasta Andi Aksar Armansyah di Polda Sulawesi Tenggara. Ya. Mengkonfirmasi pengalaman saksi mengurus IUP. Aswad diduga menerima suap 13M. Aswad itu siapa? Yang tadi ex-bupati. Ex-bupati. Diduga menerima suap. Suapnya berasal dari pengusaha yang mendapat izin tambang. Suapnya 13 miliar. Sementara itu, kerugian negara 2,7 T adalah penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh dari proses perizinan melawan hukum. Kerugiannya itu dari penjualan. Izinnya nggak resmi kan? Dapat izinnya sangat dengan mudah gitu sih. Penjualan hasil produksi nikelnya nggak ke negara. Berarti senilai 2,7 T itu apa? Bupatinya disuap. Disuap 13 miliar. Bukan 2,7 T. Bukan. Berasal dari pengusaha tadi yang dapat izin tuh. Udah dapat izin tambang nih, disuap nih. Makasih ya Pak. Gitu. Oke, begitu jalan. Ada kerugian negara. Kerugian negara 2,7 triliun. Penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh dari proses perizinan melawan hukum. Jadi proses izinnya melawan hukum tuh. Asal juga menyalahkan teman-teman. Nah, nggak resmi, Cing. Iya. Nggak resmi berarti sebenarnya. Izinnya nggak resmi. Tapi hasil produksinya ini berarti nggak dijualnya nggak ke negara, nggak dapat apa-apa negara mungkin dari penjualan si nikel-nikel nggak resmi itu, Bang. Kayaknya ya. Jadi nggak lewat prosedur yang benar. Iya. Bukan, maksudnya gini. Kalau misalnya perusahaan tambangnya dengan izin yang benar, pasti kan dia juga ada pajak apanya. Yes. Dari awal izin aja udah nggak bener izinnya, kayaknya ya tuh. Ya, tapi yang dijadikan kerugian negara adalah hasil produksi. Iya, 2,7 T ini itu. Misalnya ya, ini bener semuanya nih. Bener semuanya, gue bikin tambang nikel. Lo bupati. Oke, saya izinin, tapi ada syarat gini. Sebelum ini yang tidak ada proses penyuapan. Oke. Tidak ada proses penyuapan. Oke. Gue mau Pak Bupati, saya mau bikin tambang nikel. Ini surat-suratnya lengkap, diizinin nggak? Diizinin. Oke, saya bekerja nih. Iya. Asal nanti penghasilannya ada buat negara berapa gitu-gitu kali. Ya enggak dong. Hah? Masa buat negara? Kan bayar pajak. Oh iya, kita pasti gue bayar pajak. Iya, bikin usaha kan ada. Iya, tetap. Kalau itu pasti Pak. Iya. Saya akan bayar pajak. Oke. Bukan cuma pajak perusahaan, pajak pegawainya juga saya akan pajakin. Iya. Untuk dimasukin ke negara. Oke, gue bikin itu 2,7 triliun hasil produksinya, hasil produksinya. Tapi di situ gue bayar pajak juga, juga dari 2,7 triliun itu. Hasil usahanya enggak ya? Hasil usahanya ya ada PPN segala macam, ada pajaknya juga. Oke. Nah sekarang gue yang baru nih, Pak, saya mau bikin pertambangan nikel. Nggak bisa di situ. Ya ini 13 miliar buat Bapak nih. Oh bisa. Oke. Di situ boleh. Oke, boleh. Bikin lah gue. Iya. Selama berjalannya itu tetap gue bayar pajak kan. Nggak tahu. Tapi dia bilang enggak nih. 20 juta dari hasil penjualan produksi nikel. Itu kalau lewat prosedur perizinan yang nggak resmi, nggak bayar pajak. Itunya kecil. Enggak. Iya. Mungkin kan perizinannya doang, tapi pada saat berjalannya, ya di situ ada Departemen Tenaga Kerja ngurusin. Berarti selama 7 tahun kan tadi 2007 sampai 2014. Kan dia ngeruk nikel terus kali tuh. Iya, ngeruk nikel. Negara nggak dapat apa-apa kali dari situ. Emang kalau resmi negara dapat? Ya kan kayak Freeport dapat dong negara. Ya sama, Cing, istilahnya. Tambah enggak ya? Sekian persen harus ke sekian persen. Masa? Iya dong. Kita buka tambang masa negara nggak dapat apa-apa, Bang? Kan itu kan hasil sumber daya negara. Ini bisa juga gini, Cing. Izinnya ini kayak kita ambil yang ya ada narasumber iya. Kita nggak liatin ini. Ya. Kita izinnya ini mau buat kedengeran nggak? Apa gitu, Cing. Ternyata di dalamnya, mohon maaf nih, pijat plus gitu. Itu buat penyalahgunaan izin. Itu juga kali. Ini enggak. Ini izin pertambangan. Perusahaannya nih, kayak begini dah. Kita hadirkan Pak Aswad. Bukan, jangan. Dianalogikan bisa nggak ya? Misalnya, gue mau dagang bubur di Palapas itu. Iya. Di Palapas itu. Iya. Terus diizinin dengan kelengkapan. Yang punya tempat palapan nih? Ya, yang punya diizinin udah dengan ini. Oke, perizinannya. Dia dagang dah.
dagang dapat 2,7 triliun. Dapat 2,7 triliun, tapi dengan perizinan lengkap, tapi dia bayar ini, bayar itu, pajak segala macam. Nah sekarang ada di sampingnya yang nyogok karena di sampingnya udah nggak bisa nih, nggak bisa dagang lagi, tapi dikasih sogokan 13 miliar. Boleh lo dagang bubur di Palapan sini. Dia produksi juga. Tapi kan selama dia di perusahaan ini, dia terkena pajak pertambahan nilai, dia dapat ini. Lu negara itu dirugikannya di sebelah mananya maksud gua. Nah, tapi kalau jualan bubur, ini nih ada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, tapi kalau jualan bubur di tanah Palapanya nggak dikeruk. Itu kan tanah punya Palapa tuh. Tempat aja sih. Tanah punya Palapa nih. Iya. Dikeruk sampai dalam nggak tanahnya? Enggak kan sama tukang bubur. Kalau dia kan Dirugikan. tanah Indonesia nih dikeruk sama dia, nikelnya diambil nih. Iya, tapi pada saat dia Tapi udah Indonesia berhasil, udah dikeruk nggak dapat apa-apa. pada saat dia udah berhasil ngambil, itu ada bagian yang harus dibagi yang pajaknya itu. Kalau ini kan ini perusahaan Indonesia, bukan perusahaan luar negeri. Kalau perusahaan luar negeri mungkin gue punya saham segini Indonesia, ya dapat. Enggak, tapi kan Resmi 10%, ibaratnya kan 5% gitu lah. Bupati itu kan mewakili Indonesia kan? Iya. Iya dong. Iya. Bupati gue keruk Indonesia lu deh, tapi kita bantu, tapi kan dapat juga gitu. Oh boleh lu ngeruk Indonesia gue, tapi kita dapat juga ya. Karena nih punya gue nih badannya yang lu keruk. Masa Indonesia dapat dong bang? Masa nggak dapat apa-apa dari penjualan, dari apa? Selain pajak ya? Pemasukannya masa hanya dari pajak sih Nah perusahaan? berarti ini kemungkinan dia tidak kasih bagian itu. Mungkin. Coba ke bawah lagi, ada lagi nggak ceritanya? Habis. Udah habis. Terus mana? Terus. Tuh terkait pemberian izin, kita harus baca berita yang lain kali soal ini. Iya, terus ke bawah lagi. Habis. Biasanya ada berita terkait, ada. Nggak ada, Berita udah. terkaitnya. Nah itu, memang agak rumit ya. Rumit. Rumit ya. Maksudnya kerugian negaranya itu dari, kalau dilihat ini kan kerugian negara dari proses produksi yang 7 tahun itu. Iya, kalau dibilangnya kan gitu, si 2,7 T itu kerugian negara. Kerugian negara. Kayaknya kerugian negara maksudnya itu negara udah digali tapi nggak dapat apa-apa dari. Dapat 2,7 tapi nggak masuk Iya. ke negara. Atau nilai produk, ini nilai produksinya loh. Ini nilai Iya, produksinya 2,7 triliun. Nilai produksi perusahaan itu gitu. Iya. Apakah itu punya negara semua? Gitu ya maksud gue lah. Si nikelnya punya negara. Iya. Oh, 2,7 semua. Oh, apakah semua punya negara? Ada punya negara karena Atau- itu iya. kan hasil produksi nikelnya gitu. paham. Iya. Berarti kalau 2,7 merugikan negara, Hasilnya lebih gede hasilnya lagi. lebih gede lagi. Benar. Mungkin 2,7 yang harusnya Yang disetor harusnya disetor ke negara selama 7 tahun 7 itu. tahun itu. Geblek. Mungkin kalau itu terjadi ya itu gila sih. Gila itu benar. Mungkin dia dapat berapa kali? 10 T. Iya. Kalau misalnya markup kan ketahuan kan. Misalnya gue punya harga, gue punya barang nih 10 juta. Gue markup nih. Jadi 12 juta dibeli ini pakai uang negara. Negara rugi 2 juta. Iya. Itu kan ketahuan kan? Iya. Gitu. Nah, kalau yang begini perhitungannya tuh macem-macem pasti. Iya, ribet ya. Ini 2,7 T potensi kerugian negara kali. Iya, mungkin ya. Potensinya ya. Karena oh ya, tulisannya itu kan diduga diperoleh dari proses perizinan melawan hukum. Iya. Ya kalau dia dapat untungnya 2,7 T nyuapnya 13 M mah Wah, untung banget. Dikit banget. Dikit gitu. banget. Bagi yang disuap mah gede 13 M. 13 M. Tapi si perusahaan Untungnya gede banget. Ini Iya, mirip iya. kok yang dulu IKTP berapa ya? Kan triliunan juga. Triliunan juga. Nilai ininya ya. Kerugian negara. Kerugian negaranya. Gede juga kan Gede tuh juga. IKTP. Karena itu markup ya kayaknya ya. 10 triliun malah. Itu besar juga Itu tuh. besar juga karena harganya yang terjadi proses markup kayaknya kalau yang itu. Iya. Kalau yang ini perizinannya. Perizinannya. Ya. Pak Darko ngapain tadi? Nggak tahu. Hah? Oh, main doang. Oke. Ini IKTP kerugian negara 2,3 triliun. 2,3 triliun. Artinya sebenarnya negara bisa menghemat 2,3 triliun untuk IKTP. Iya. Iya. Tapi bentuknya tuh kayak gimana? Kerugiannya apakah di markup sehingga Kayaknya markup deh ini. harus ngeluarin lebih 2,3 atau yang kayak gimana? Kalau ini kan izin. Iya. Kalau yang dilihat ini 13 miliar yang bermasalah. Ya kalau IKTP dari proses lelang tender udah ada kejanggalan katanya. Tender. Ya, itu. Lagi-lagi. Itu pasti ada lagi. Iya. Iya. Wah, ribet.
Tapi itu gede banget sih, 2,7. Nah, Oke. berita terakhir ini Nirina Zubir. Oh, yang tanah ya? 17 miliar, hampir senilai sogokan ke Bupati Konawe, ex Bupati Konawe. Iya, kerugiannya dia 17 miliar. 17 karena miliar. tahu-tahu nama tanahnya diganti namanya. Nah, itu ya. 6 sertifikat. Ini kan ditangkap asisten rumah tangga 2 suami istri sama ada orang PPAT-nya kalau nggak salah. Iya, iya. Tapi katanya jauh tuh ke atas tuh sampai ke Kementerian apa? ABPN, ART itu. Iya. Udah sampai ke situ-situ juga karena Iya nggak kan? mungkin Nggak kan mungkin. balik nama tanah susah katanya kan. Sulit ya? Sulit, sangat sulit. Sangat sulit. Dan Iya. mahal nggak? Tidak mahal. Cuman sulit prosesnya. Tapi tidak sulit juga kalau benar. Oh, Maksudnya harus ada saksi. Harus ada saksi Iya. seperti rumah ini deh misalnya nih. iya. Rumah ini waktu gue mau balik nama, si yang tertera namanya di sertifikat itu kalau nggak salah harus ngajak ahli warisnya, ya kan? Ya Maya, ngajak ahli warisnya Oh, sebagai saksi. sebagai saksi bahwa ini beneran mau dijual. Oh. Gitu. Kan anaknya pada ikut mau waktu itu. Iya, apakah nganterin atau emang itu sebagai salah satu? Itu kan yang tanah cuma sedikit doang tuh yang parkiran itu yang jalan itu. Nah itu malah belum. Iya. Oh. Jadi harus ada ahli warisnya dan tanda tangan semua. Oh, ini mau dijual nih tanah ini bener. Iya gitu. Iya. Kan sulit kalau ada beberapa Iya. ini, gitu. Apalagi yang punya udah meninggal. Iya, iya. Yang punya udah Ini meninggal. udah meninggal kan Iya. ibunya. Namanya misalnya gue punya tanah, terus gue meninggal. Mm-mm. Dan Tanahnya mau sertifikat masih di situ, masih atas nama Nama gue, lo, iya. gitu. Begitu mau dijual, itu harus ada tanda tangan anak gue semua, Iya. termasuk istri gue, Oke. ahli waris. Bener nih mau dijual. Bener ini Iya. mau dijual baru bisa Ganti namanya. ganti namanya. Ini kan kasusnya seperti itu kan? Iya. Kasusnya, coba dong Man. Iya, ibunya Nirina kan. Mendiang tuh. Mendiang, iya. Mendiang ibunda menjadi korban mafia tanah. Tindakan itu dilakukan asisten rumah tangga setelah bekerja sejak 2009. Iya, padahal bukan orang baru loh nih. Udah Ibunya masih hidup waktu itu. Iya. Masih pindah tangannya ibunya masih hidup. Pas dipindah tangan ibu masih hidup karena dimintain tolong kan si ininya, Wah, ART-nya. itu malah lebih mudah. Oh. Karena dia masih punya dia. Dan kalau nggak salah disuruh tanda tangan tuh sama si Iya. ibunya nggak ngerti kan, Nggak tanda ngerti. tangan Tanda aja. tangan aja, ya benar. Benar. Jadi pas keluarganya Nirina mau ngurus surat-surat loh, kok atas namanya? Orang. Atas nama Riri itu. Oh. Pas mau diurus. Alih-alih urus surat tersebut digunakan dengan mengubah nama kepemilikan. Makanya disebutnya mafia tanah. Karena nggak mungkin satu orang yang bantuin. Iya. Ini udah sistematik. Dari atasnya ke sininya bantuin untuk ganti nama. Karena kan nggak semudah itu tadi kan. Cara ganti nama Enggak, ada macam-macam. Ternyata kalau mau beli, kalau bukan warisan, kayaknya cukup itu doang dah ya. Cukup yang punya ini aja yang mau jual. Satu orang. Oh. Yang tertera. Tapi harus hadir ke Anak-anaknya. bukan, harus hadir ke notaris. Ini katanya diajak ibunya ke notaris. Waduh. Katanya diajak ibunya ke notaris. Kan dia bilang awalnya hilang. Iya. Oh. Katanya bilang hilang itu surat-suratnya. Ayo ibu datang mau diurus lagi. Oh. Emang udah berencana, udah terencana berarti dong. Oh. 6. Ubah 6 sertifikat. Oke, kita lihat. Pelaku yang bernama Riri Hasmala bekerja sama dengan suaminya serta notaris. Oh, kerjasama. Coba ke bawah dikit. Ya, untuk Nah. melancarkan tindakan itu. Ada 6 sertifikat. 6 sertifikat luar biasa. Ada 2 tanah kosong yang udah dijual. Wah, kemudian ada 4 sertifikat tanah bangunan yang sedang diagunkan ke bank. Iya. Udah dijual, uangnya udah dipakai buat bisnis ayam frozen yang udah punya 5 cabang. Bisnisnya sukses lagi bang. Sukses lagi. Rugi hingga 17 miliar atau tindakan kriminal itu, keluarga Nirina Zubir mengalami banyak kerugian pasti. Jika di total keluarga Nirina Zubir menderita kerugian 17 miliar. Itu harga tanah-tanahnya mungkinnya semua ya. Iya. Nirina Zubir minta sekali lagi mengatakan ada dugaan pelaku mafia tanah adalah orang yang terdekat di keluarga mereka. Iya. Iya, bukan orang baru gitu. Karena kalau orang baru mungkin ibunya juga akan percaya dong ngasih surat tanah ke orang lain. Iya. Ini yang tinggal berdua ibunya pengasuhnya. Emang pengasuh ibunya dari 2009. Jadi udah kayak saudara kali. Nah, maksudnya begini loh. Apakah ini berhenti kalau di notaris sudah yang ngurusin ya si
orang yang balik nama tinggal balik nama doang. Apakah harus ada pengusutan lagi atau enggak sih sebenarnya? Nggak tahu deh nih. Kayak gue nih ya, yang ini. Hah. Transaksi ke notaris, balik nama, udah kelar. Nggak ada apa-apa lagi. Udah tuh. Tinggal nunggu. Yang penting di notaris bener ada perjanjian jual beli untuk mengubah nama. Nah kalau di notaris, nah ini bener kerjasama sama notaris. Notarisnya Apa dibikin hibah ya? dibikin hibah kayak dibikin Oh. Hibah? tetap hibah tanpa, Tanpa JB. tapi tetap ada pajaknya. Nah ini bermula dari notaris ini. Mafia tanahnya belum tentu orang BPN mungkin, Iya, belum iya. tentu, tapi mungkin notaris, Iya. mungkin apa namanya tuh yang maklar gitu. Sebelumnya kan juga kasusnya ibunya Dino Patijalal ya. Iya. Ya, kayak gini juga kan, mafia tanah nyebutnya. Ada internasionalnya tuh, karena dia dubes. Karena dia dubes. Amerika di Patijala. Disebutnya mafia tanah. Mafia tanah. Iya, mafia gitu. Mafia tanah. Emang udah begitu kerjanya berarti. Iya, kalau ini mafia terus. Ibu saya bilang bahwa aset-asetnya itu berkasnya hilang. Setelah saya tanya, katanya sudah ada yang urus. Riri ini yang urus, kata si ibunya. Fadlan, kakaknya Nirina. Oh. Awal itu mulai tercium kasusnya tuh. Tanya udah ada yang ngurus Riri. Pas 2019, ibundanya meninggal. Nanyain sertifikat kita gimana nih Riri, nggak dijawab. Akhirnya janggal nih, datang ke notaris. Notaris yang Tahu nih, yang dia Terus, tahu kali yang udah notaris keluarganya. terus Pas dicek-cek kali namanya udah ganti. udah ganti. Oh. Nih yang tersangkanya berarti nih ART-nya, suaminya, Pihak pihak notaris ada 3 orang tuh. Oh iya benar. Wah. Ya benar tersangkanya ini. Maksudnya nggak sampai ke tersangka orang BPN. Mungkin kalau yang sertifikat ganda, mungkin ke BPN. Karena ada yang menerbitkan 2 sertifikat ganda. Kalau ini Balik namanya. BPN-nya udah menerima berkas yang Baru. utuh Oh iya. bahwa ada proses pembalikan nama melalui akta jual beli atau apa, karena harus menyertakan bukti pembayaran ke notaris kalau itu jual beli. Iya, udah dibeli nih, udah Jual dibayar. beli ini ada bukti pembayarannya nih, seperti ini baru ada akta ada jual beli. Kalau hibah Hibah enggak gitu. Tapi kalau hibah harus ada. Tapi hibah harus ada keluarga. Iya. Iya. Wow, ribet ya. Ribet 17 M iyalah. Iya. Tapi akhirnya udah ketangkep sih semuanya ya, udah ya. Ya, mudah-mudahan bisa dikembalikan ya. Iya. Ya, nah karena ini dimulainya dari penyalahgunaan wewenang notaris. Ini penyalahgunaan wewenang notaris. Si yang tersangkanya bisa aja gitu ngomong ke notarisnya gimana awalnya? Apa dari awal kerja udah ngincer tanahnya atau gimana ya? Sama notaris udah kerja sama aja tahu-tahu. Iya. Nemu notaris yang bisa diajak kerja sama gitu. Iya. Terus udah diagunin itu gimana? Iya. Udah diagunin tuh 4. Iya. Udah dimakan sama Riri. Iya. Itu balikin Dua. gimana tuh? Nah, ini terjadi nih. Terjadi sama Oh iya balikin dulu. salah satu kolega gua melakukan kayaknya ada yang kayak begini nih. Tanahnya diambil. Tanahnya diagunin. Heeh. Gimana mah? Rumah apa? Tanah Sertifikat rumah. sertifikat tuh pasti tanah. Kalau Iya. sertifikat hak milik itu adalah pemilikan Tanah. Oke. Pemilikan tanah yang tidak dilihat Bangunannya. bangunannya. Iya. Itu diagunin ke orang. Oh, ke orang. Dan orang yang megang ini mengagunkan ke Bank. Bisa dapat. Karena harusnya sih kan Bisa. Atas nama gue pinjam duit lang. Iya. Nih ada Sertifikat SML. tanah. Ah. Oke, gua kasih duit nih. 50 juta. Iya. Oke. Oh, sama lu dibawa ke bank. Kan itu atas nama gue tuh. Iya, bisa dapat duit. Keluar. Dapat bank misal 300 juta. Bisa ya? Iya. Lu kabur. Tinggal gue pengen jual nih. Mana lang ininya? Ada di Dari bank. bank. Lu tembus aja lah. Tebus berapa? 300 juta. Gua minjem kalau 50 juta. Gadenya 50. Iya. Gadenya 50. Kasusnya gitu temen lu? Iya. Orangnya kabur yang ini? Heeh. Wah bahaya banget ya. Nah, itu. Banknya bisa ngiyain. Nah, itu yang makanya. pakai orang lain, ke orang lain. Biarnya ganti nama. Ngecek nama-namanya emang gak Nah, disamain. itu ngerti gue juga. Itu oknum bang. Oh, ya oknum dong pasti. Oknum bank bukan opening. Oknum bank ya. Si Bang juga ada funding kan. Dia tuh mengejar uang, ngebuang uang. Iya. Berapa jam ini? 2 jam. Antrat.
Oke lah kalau begitu ya kita selesaikan aja ini sudah sekaligus Mau nunggu apa langsung selesaiin? selesai aja. Oke. Ya. Baik, kita selesaikan episode kali ini. Ya. Bisa ketemu minggu depan tentunya tetap di Ho Hi. Tunggu, minggu depan apa di weekend? Oh weekend. Weekend dong. Ya. Sampai ketemu di akhir minggu ya. Hari kita ada Iya. hari Kita- Sabtu ya. Sabtu. Kita kan pembuka minggu sama penutup minggu. Oh, iya, mantap. Keren. Iya. Benar-benar. Sampai ketemu di Ho Hi On the weekend. Weekend. Ya susah Jadi itu nggak ya, enak ya. Sampai berjumpa di Ho Oh, Hi. hi. Oh iya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di Ho Hi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Makin panjang. 2 juta. Ini 2 jam udah.